Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Si Ancem berkata, "Jadi kamu bukan Liu Kuo yang sebenarnya, dan kamu datang ke dunia ini hanya untuk mencegah bencana 9 tahun kemudian." Yuko menjawab, "Iya, kedatanganku telah mengubah semuanya di sini. Begitu juga dengan nasibmu. Kau jangan menyalahkan aku ya." Hah? Lalu tiba-tiba, si Ancem memeluk Yuko. "Mau kau asli atau bukan, setidaknya sejak aku bertemu denganmu, kau masih orang yang sama." Lalu akhirnya, saatnya pun tiba untuk mereka melawan monster di lantai 10 Pagoda Tongtian. Semuanya siap-siap, tetap pada rencana, dan mulai bergerak. Baik, mereka pun mulai berpencar dan mulai melakukan perannya masing-masing. "Ayo, kemari dan tangkap aku. Dasar binatang bodoh." Lalu monster itu langsung bergegas mengejar Yuko. Oke, sekarang dengan cepat monster itu diikat. "Bos, cepatlah. Formasi penghancur jiwa 4 gajah ini gak akan bertahan lama." Dengan cepat, Yuko langsung menyerang menggunakan skill mata surgawinya. Dari matanya keluar sebuah serangan, dan monster itu langsung lenyap, dan dampaknya menghasilkan ledakan yang besar. Lalu muncul sebuah batu seperti batu emerald. "Bos, mantra yang baru aja kau lakukan itu terlalu kuat sampai-sampai hantu itu meledak dengan satu serangan." Yuko merespon, "Berkat pengetahuanmu, formasi yang kau peroleh juga memainkan peran besar." Lalu tiba-tiba, "Hah? Yuko, ada apa denganmu? Apa kau terkena efek samping?" "Bos, aku baik-baik aja. Ini mungkin efek setelah mantra yang aku gunakan tadi. Ada baiknya membiasakan diri." Si Ancem berkata, "Aku senang kau baik-baik aja. Kau harus lebih jarang menggunakan mantra ini di masa depan." Yuechem berkata, "Dasar bajingan kotor, kau menakuti kami." Yaudah, ayo kita ke lantai berikutnya. Sekarang ceritanya nggak pakai basa-basi nih. Mereka langsung sampai di lantai 19 Pagoda Tongtian. Yuko berkata, "Gak mudah bagi kita untuk mencapai lantai 19 sekaligus." Xianzhen berkata, "Bagus sekali. Sebentar lagi kita akan bisa melampaui Cao Feng Hai dan yang lainnya." Nah, ternyata guys, gue baru sadar nih, Cao Fu yang ngajak Liu Kuo berbisnis itu, yang nyuruh bunuh orang, itu dia disuruh membunuh saudaranya sendiri, yaitu Cao Fu Shuai. Yaitulah yang ngebayar Liu Kuo itu yang gak bisa apa-apa, cuma banyak duit. Yang satu lagi yang ngajak mereka taruhan nih sekarang nih, yang bisa seni bela diri. Oke, lanjut. Yuko berkata, "Pai Chishan, apa kau memiliki peta labirin ini?" Labirin di lantai ini mencakup semuanya, dan rute serta pengaturan berubah secara berkala, dan satu-satunya orang yang baru aja lewat di lantai ini adalah Cao Fu Shuai. Ada larangan di dinding. Kita nggak bisa terbang langsung menaiki pedang. Sepertinya kita hanya perlu waktu untuk menemukan pintu keluar. Di sini banyak jalan bercabang, jadi akan lebih efisien kalau kita berpencar. Ini adalah walkie-talkie. Ini adalah alat ajaib untuk transmisi suara. Jadi kalau kau menghadapi situasi apapun, kau bisa berbicara menggunakan ini, dan semua orang akan mendengarmu. Oke, Yuechem berkata, "Wanita ini gak membutuhkan benda ini. Aku dan kakakku memiliki fisik sensorik yang jauh lebih kuat dari ini." "Ya udah, kalau begitu kalian berhati-hatilah." Santai. Dalam hati Yuko, mata surgawi ini hanya kehilangan penglihatannya. Sakit kepala yang baru aja aku alami di lantai 10 jelas bukan efek samping dari Heavenly Eye. Apa yang sedang terjadi? Aduh, mulai sakit lagi. Apa karena terlalu banyak melakukan servis? Waduh. Tiba-tiba, Yuko, ini buruk. Apa yang terjadi? Yuechen menghilang. Sedangkan Yuechen, wah, masih ada tempat yang begitu indah di labirin ini. Bunga ini adalah bunga mandrake. Hah? Apa yang kau lakukan di sini? Ternyata ada Cao Fu Shuai. "Saudari Yuechen, aku sudah mengikutimu. Akhirnya hanya kita berdua. Aku akan merawatmu dengan baik. Dasar penguntit cabul. Menjauhlah dariku." Dalam hati Yuechen, orang ini sangat kuat. Aku bahkan gak menyadarinya. Semua rekan timku mati di Pagoda Tongtian. Mereka hanya berhasil mencapai lantai 10. Bukankah aku akan kalah jika ini berlanjut? Aku menghabiskan banyak waktu di labirin menunggu seseorang datang dan mengacaukan rencana mereka. Akhirnya kau di sini. Sulit untuk gak mematuhi kehendak dewa. Labirin ini sangat rumit dan gak ada orang lain yang bisa melakukannya dengan baik dan tunduk pada diri sendiri. Kau jangan berani-beraninya menyentuhku. Apa yang terjadi ini? Beberapa bunga beracun gak bisa dicium baunya. Dalam hati Yuechen, ini udah berakhir. Aku seharusnya mengambil talkie-walkie itu. Walkie-talkie. Kakak, kau harus cepat. Aduh.
Ini buruk, Kau Fu Shuai mengejar adikku. Bos, ayo cepat dan selamatkan saudari Yue Chen. Kau Fu Shuai, kalau kau berani menyentuh wanitaku, aku akan membunuhmu. Sedangkan kita berpindah ke kediaman Kau. Ternyata Yuko, Xian Chen, dan juga Pai Qishan pergi ke sana. Yuko berkata, minggir, jangan bersikap bodoh. Penjaganya berkata, hei, menurutmu kau siapa? Masuk ke mansion kau, ha? Seorang lagi berkata, jangan pernah berpikir untuk memasuki gerbang ini kalau kau nggak memiliki kekuatan. Lalu dengan mudah, Yuko langsung membunuh kedua penjaga itu. Aku akan menunjukkannya padamu. Terbuat dari apa aku sekarang? Lalu Kau Fu Shuai muncul. Anjing liar macam apa yang membuat begitu banyak kebisingan di tengah hari? Oh, ternyata ini saudara Ci. Jadi, kau datang untuk mengakui kekalahanmu lebih awal karena kau nggak bisa melanjutkan pertempuran di pagoda Tongtian. Hei, di mana kau menyembunyikan adikku? Yuko berkata, Kau Fu Shuai, serahkan Yue Chen sekarang, dan aku akan memberimu kematian yang layak. Yue Chen, kami nggak memiliki orang dengan nama itu di sekitar sini. Kau lebih baik meninggalkan mansionku atau yang lain. Lalu tiba-tiba Yuko langsung menyerang menggunakan bloodline-nya, tapi serangannya berhasil ditahan. Hei, aku adalah seorang puncak Martial King. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tiba-tiba ada ribut-ribut macam apa ini di tengah hari begini? Apa nggak bisa kita duduk dan membicarakannya? Orang ini adalah kepala keluarga Kau Fu Weng. Yuko berkata, Tuan Kau, aku tahu kau orang baik dan aku nggak ingin menimbulkan masalah di gerbang. Tapi putramu telah mengambil wanitaku. Ayah, dia memfitnahku. Kau Fu Weng berkata, keluargaku bersih dan jujur. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Iya, bagaimana bisa aku melakukan hal semacam itu? Kalau kau nggak percaya, kau bisa mencari di mansion. Lalu Monan menggunakan skill mata surgawi. Dia mengecek satu mansion, tapi nggak ada. Sepertinya dia udah memindahkan Yue Chen ke tempat lain. Yuko berkata, demi wajah tuan kau, aku nggak akan masuk. Selamat tinggal. Mereka pun pergi. Lalu Xian Chen mendapat sesuatu. Dia berkata, Yuko, seseorang barusan memberi aku surat ini. Hah? Lalu Yuko membukanya. Isinya, Yue Chen disembunyikan di kuil bumi. Bertindaklah low profile, Kau Fu. Surat ini adalah dari Kau Fu Hao, saudara laki-laki Kau Fu Shuai. Dan kami membuat aliansi untuk sementara waktu. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yuko menjawab, aku akan menyelamatkan Yue Chen dan kalian membantuku dengan beberapa hal. Lalu mereka pergi di dekat kuil bumi. Tapi ternyata Yuko hanya sendiri. Dalam hati Yuko sudah diketahui kalau nggak ada yang terjadi pada Yue Chen. Tapi kenapa hatiku masih sangat resah? Lalu tiba-tiba, aduh, sial, sakit kepala ini menyerang lagi. Tiba-tiba ada suara, terima kasih mortal, kau sudah membebaskanku dari abyss. Hah? Siapa itu? Lalu dia melihat ke air. Dia melihat sebuah cerminan. Enggak, itu bukan aku. Hei, ada apa denganmu? Iya, ada apa dengan orang ini? Tiba-tiba dia berteriak. Tenang, yang baru aja aku alami adalah halusinasi. Aku pasti terlalu lelah selama ini. Prioritas utamaku sekarang adalah menyelamatkan Yue Chen. Berikan tubuhmu. Bagaimana bisa iblis 1000 tangan menjadi garis keturunan manusia biasa? Kau siapa? Kau garis keturunanku. Apa yang kau inginkan? Biarkan aku mencium suasana indah di luar kurungan ini. Kurungan? Mungkinkah? Itu benar. Kamu telah mengungkapkan kebenaran dunia ini begitu banyak sehingga kau melepaskan kurungan sialan. Dalam hati Yuko, sial, aku nggak bisa bergerak sama sekali. Aku bisa merasakan kemarahan di hatimu. Tidakkah kau ingin balas dendam? Aku bisa membantumu menghapus semuanya. Hah? Ayo, biarkan aku menjadi kamu. Hei, apa yang kau lakukan? Hentikan! Seseorang berkata, pria ini telah berbicara pada dirinya sendiri sejak barusan. Sepertinya ada yang salah dengan otaknya. Iya, aku merasa dia memiliki aura jahat yang umum di dalam dirinya. Mari menjauh darinya sebelum kita mendapat masalah. Lalu tiba-tiba Yuko seperti terrasuki dan muncul bloodline-nya. Dan dia mulai menyerang orang di sekitarnya. Lari! Hei, hentikan sekarang juga. Kau membunuh orang yang gak bersalah. Membunuh orang yang gak bersalah. Orang dilahirkan untuk menderita, dan aku membantu meringankan mereka. Ayo, saatnya pergi ke kuil bumi dan menikmati makananku selanjutnya. Kita sekarang melihat Yue Chen diikat. Hei orang tua, aku menyarankanmu untuk melepaskanku secepat mungkin. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Orang tua itu berkata, gadis, aku gak berani melanggar perintah tua muda kedua. Jadi tolong, jangan beri aku waktu yang sulit. Lalu tiba-tiba muncul langsung bloodline-nya di tempat di mana Yue Chen diikat. Hei, siapa kamu? Yuko, kau akhirnya datang untuk menyelamatkanku. Dan dengan cepat, orang itu langsung dibunuh. Sungguh, aroma yang murni. Rasanya pasti enak. Yuko, apa yang sedang kau lakukan? Kau bukan Yuko. Hei, berhenti. Lepaskan dia. Wanita adalah beban. Mereka harus mati. Biarkan aku membantumu. Enggak, jangan. Ciko. Kau Fu Shuai datang. Dia berkata, Ciko, saudaraku benar. Kau menemukannya di sini. Tapi kau nggak bisa menyelamatkan siapapun hanya dengan dirimu sendiri. Fu Shuai langsung menyerang. Sekarang
Aku akan menunjukkannya padamu. Apa artinya menjadi raja bela diri puncak. Oh ya guys, buat ngebedain, kalau yang ngomongnya si bloodline-nya Yuko, suaranya gue agak rendahin dikit ya, kayak suara villain-villain gitu. Bahkan seorang raja bela diri berani sembrono di depan penguasa ini. Kau cari mati. Dalam hati Fu Shuai, dia benar-benar menyebut dirinya penguasa. Apa dia menyembunyikan kekuatannya? Gak peduli apapun itu, dia harus mati hari ini. Ciko, pergilah ke neraka. Ciko, siapa yang memintamu cari masalah denganku? Gak bagus. Segelnya baru aja dibuka dan agak berlebihan menghadapi kekuatan penuh dari serangan anak ini. Namun di depan penguasa ini, kau masih sampah. Si bloodline menyerang balik dan tentakelnya berhasil menembus ke badan dari Fu Shuai. Dalam hati Fu Shuai, sepertinya hari ini gak bisa dihindari. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Jiwalang, bakar itu! Hah? Bagaimana bisa? Setelah kejadian itu, Yuko pingsan dan akhirnya dibawa ke rumah. Lalu dia bangun. Yuko, kok akhirnya bangun? Apakah ada yang gak nyaman? Bos, aku gak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Dalam hati Yuko, iblis 1000 tangan ini baru aja terbangun dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Jika tidak, aku akan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Apa sih yang menyebabkan 1000 tangan iblis ini terbangun? Dan di situ juga ada Kau Fu Xiao. Kau Fu Xiao berkata, Kakak Ci memeluk dua wanita cantik di kanan dan kirinya yang benar-benar membuatku iri. Yuko merespon, gak perlu sopan Kau Fu Hao. Di mana hadiah yang dijanjikan? Ini, Saudara Ci, jangan khawatir. Aku, Kau Fu Hao, adalah seorang pengusaha dengan integritas. Apa yang kau inginkan ada di sini. Aku gak akan mengganggu asmaramu. Mari kita bertemu lagi jika kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Bos, Kau Fu Hao ini gak baik. Kenapa kau mau bekerja sama dengannya? Yuko menjawab, setelah kalah taruhan, Kau Fu Shuai gak akan menyerahkan besi bintang dengan jujur. Saat ini dia harus bergantung pada Kau Fu Hao. Bos, apakah kita masih akan terus menerobos pagoda Tongtian? Tentu saja. Meskipun kontrak taruhannya batal, tapi kami masih harus melewati lantai 20 untuk mendapatkan kualifikasi percobaan Shensu. Lalu mereka sampai di lantai 20 menara Tongtian. Akhirnya melewati tingkat ke-19. Siapa sih yang merancang labirin lantai yang begitu membosankan? Yuko berkata, lantai ke-20 ini adalah Phoenix S berusia 1000 tahun. Rekan tim Kau Fu Shuai tewas di tangannya. Kita harus lebih berhati-hati. Hah? Itu datang. Lalu muncul Phoenix S dan pergi ke arah mereka. Nih, ambil pil pedang ini sebagai hadiah. Dia melemparkannya ke burung itu. Burung itu memakannya. Bos, berhasil. Liuko berkata, selama aku mendorong diafragma pil pedang untuk terbuka, aku bisa meledakkan kepala Ice Phoenix ini. Pil pedang terbuka, tapi burung itu gak kenapa-napa. Brengsek, apa itu gagal? Bos, mungkinkah itu dibekukan oleh energi dingin di dalam Ice Phoenix? Lalu Xianchen mulai menyiapkan serangannya. Serangan kaki Pai Chishan dan juga Liuko terikat oleh es. Sial, bos, ini udah berakhir. Lalu Xianchen maju. Dalam hati Yuko, bagus. Xianchen adalah garis keturunan burung vermilion yang secara alami menahan diri dari Ice Phoenix ini. Aduh, Kak, lain kali lebih berhati-hati. Aduh, aku masih membutuhkan orang ini untuk meneruskan warisan keluarga aku. Phoenix itu menyerang, tapi Xianchen berhasil menahannya. Kalian menjauhlah, biarkan aku yang berurusan dengan Ice Phoenix ini. Menggunakan pedangnya, Xianchen maju menyerang Phoenix Ice itu. Wah, adikku sangat luar biasa. Tapi akhirnya Ice Phoenix akhirnya terbang ke atas. Gawat, ini gak bagus. Ice Phoenix ini akan menghembuskan nafas beku lagi. Xianchen, hati-hati. Lalu Xianchen memunculkan burung vermilionnya, yaitu bloodline dari Xianchen. Xianchen dan Phoenix Ice itu, mereka berdua beradu serangan. Ini emang darah burung vermilion. Koek. Dan akhirnya Phoenix Ice-nya pun kalah. Yuko, oke, nih pil pedang. Buka! Karena api dari Xianchen, temperaturnya agak sedikit naik, yang membuat Yuko berhasil memanfaatkan pilnya dan menghasilkan sebuah ledakan. Setelah itu, mereka pun kembali ke aula misi. Orang yang di resepsionis berkata, selamat telah melewati lantai 20 pagoda Tongtian. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah menyelesaikan pencarian bela diri untuk memenuhi syarat untuk uji coba Shensu. Pai Chishan berkata, bos, kalau begitu, kita harus memilih tugas yang paling tidak sulit. Yuko merespon, enggak, kita harus memilih yang paling sulit. Apa? Saat membuka buku, Yuko melihat misi hantu serigala darah biru. Lokasi Desa Tanhua. Isi tugas, seekor serigala berdarah biru diduga menyerang desa Tianhua yang berspesialisasi dalam memakan bayi yang baru lahir. Dan lebih dari 10 orang telah terbunuh. Dalam hati Yuko, binatang iblis seperti serigala berdarah biru biasanya hanya muncul saat pasang surut binatang buas. Kenapa tiba-tiba menyerang? Nah, ini dia. Yuko memilih misi itu. Kembali ke rumah, mereka pun makan-makan. Yuko berkata, Pai Chishan, bagaimana dengan Hu Meller? Pai Chishan menjawab, penglihatan baru-baru ini mengetahui bahwa Hu Meller menyukai kakak laki-laki bela diri yang kuat. Aku kurus seperti tulang. Aku takut orang akan memandang rendah diriku. Jangan berkecil hati. Selama kau menunjukkan ketulusan, cepat atau lambat, kau pasti bisa mengesankan pihak lain. Yuko, kau akan pergi misi besok. Cepat.
makan ini untuk menyehatkan tubuhmu. Astaga, anak sapi utuh. Dalam hati Yuko, garis ini adalah sejenis pembuat jus yang memiliki waktu 3 kali sehari untuk memperbaiki mobil. Berkat penanaman pantulan sinar matahari yang terik, jika tidak, aku akan naik ke surga. Apa yang terjadi? Yuko, makan nih, makan ginjal ini. Malam ini kita akan meningkatkan kekuatan melalui latihan teknik selir lancing. Yuko, kau mau makan nggak? Iya, aku makan. Dalam hati Yuko, sepertinya kita nggak perlu memperbaiki mobil beberapa kali lagi malam ini untuk menghilangkan panas. Gue nggak terlalu ngerti artinya apa, tapi ya dari translatornya begitu. Mereka pun pergi ke desa Tianhua. Xianzhen berkata, Yuko, kau baik-baik aja? Kenapa kau mimisan? Aku baik-baik aja. Mungkin karena aku terlalu banyak menghasilkan tadi malam. Yuko berkata, kenapa nggak ada seorang pun di jalan-jalan desa ini? Dan juga di mana kepala desanya? Yuechen berkata, Yuko, ayo pergi dari sini segera setelah kita menyelesaikan tugas. Aku rasa ada yang gak beres dengan tempat ini. Lalu mereka melihat seorang gadis kecil. Pai Qishan berkata, gadis kecil, apa kau tahu di mana kepala desa berada? Terlihat ada banyak sekali seperti bintik-bintik gitu di mukanya. Hantu! Pai Qishan, tenang, itu hanya garis biasa. Garis kecil, siapa namamu? Di mana orang-orang di sini? Dia menjawab, nama saya Sun Xiao dan orang-orang di desaku telah pergi berlindung di gunung. Mereka berkata bahwa mereka sedang menunggu orang berpangkat tinggi untuk datang dan menyingkirkan iblis. Lalu kenapa kau masih di sini? Di mana orang tuamu? Mereka bilang, aku iblis. Mereka nggak mengizinkanku memasuki gunung dan mereka membunuh ayah dan ibu. Ya udah, oke, jangan menangis. Kakak akan melindungimu. Yuechen berkata, orang-orang membunuh orang. Penduduk desa ini juga nggak baik. Ya udah, kita lihat aja nanti. Lalu tiba-tiba ada beberapa orang muncul menghampiri mereka. Orang yang di tengah berkata, aku kepala desa Tianhua. Apa tujuan kedatangan kalian? Yuko berkata, kepala desa, kami dikirim oleh Akademi Tianhu untuk melakukan tugas itu. Semuanya, tolong ikuti aku. Ini adalah sarang binatang iblis itu. Kekuatan binatang ini tampaknya berada di peringkat raja perang. Jadi harap berhati-hati. Pai Qishan berkata, serigala berdarah biru biasanya menyiapkan penyergapan di sarang mereka. Jadi akan nekat untuk menerobos secara tidak langsung. Kita harus mencari cara untuk memancingnya keluar. Yuko berkata, bukankah serigala berdarah biru ini mengatakan bahwa dia suka memakan anak-anak? Maka kita bisa menggunakannya untuk membuat umpan. Yuechen merespon, apa kau seorang manusia? Bagaimana bisa kau menggunakan anak-anak sebagai umpan untuk monster? Pai Qishan membalas, bos ada di sini. Dia nggak akan membiarkan gadis kecil itu terluka. Apa kamu nggak ingin menyelesaikan tugas lebih cepat? Tapi menurutku metode ini baik-baik aja. Lalu anak itu akhirnya dijadikan sebagai umpan. Lalu serigala itu menyiumnya dan dia keluar. Tidak, jangan ke sini. Tolong, jangan makan aku. Ternyata itu adalah boneka. Nah, sekarang mereka pun serang. Tapi serigala itu berhasil menahan mereka berdua. Lalu Yuko maju dan langsung menyerang serigala itu. Tapi serigala itu berhasil menghindar. Xianzhen berkata, Yuko, serigala berdarah biru ini gak mudah untuk menghadapi kekuatan binatang iblis ini. Sama dengan Raja Bela Diri. Oke, hati-hati semuanya. Hanya dengan dirimu kau ingin membunuhku, mimpi. Serigala itu menyerang. Kakak, awas! Yuechen terkena serangannya. Saudari, Yuechen! Sialan, sinkronisasi fisik ini. Beraninya kau menyakiti wanitaku. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Tapi tiba-tiba Yuko memunculkan belat lainnya. Sungguh hal yang menjijikan. Diam! Lalu Yuko menyerang. Tapi serigala itu dengan mulutnya berhasil menahan pedangnya. Dan Yuko akhirnya ditendang dan dia pun terhempas jauh. Brengsek. Penghinaan. Lalu anak itu menghalanginya. Xiao, kenapa kamu di sini? Pergi dari sini, dasar monster. Jangan sakiti kakak. Minggir. Tanpa ragu-ragu, serigala itu langsung menusuk Xiao. Gak, Xiao. Kakak gak menyukai Xiao yang jelek dan dia memberi Xiao baju baru untuk dipakai. Xiao sangat menyukai kakak. Xiao gak ingin menyakiti kakak. Jangan sedih kakak. Enggak, tolong jangan tidur Xiao. Kau akan baik-baik aja. Dan akhirnya Xiao pun meninggal. Xiao. Liuko, kau benar-benar gak kompeten. Kau bahkan gak bisa melindungi seorang gadis kecil. Dasar pecundang. Ayo, terima kekuatanku dan bunuh. Serigala itu mulai maju. Kau, dasar keparat. Lalu Liuko dengan dirasuki oleh belat lainnya, dia langsung menyerang dengan cepat. Set. Dan tiba-tiba Liuko di belakangnya dan langsung menghajar serigala itu. Serigala itu mulutnya terpotong setengah, bagian bawahnya putus. Lalu Liuko menggunakan tentakelnya menghajar terus serigala itu. Kau, siapa kau? Bagaimana bisa kamu memiliki kekuatan iblis seperti itu? Mati. Lalu Liuko langsung membunuh serigala itu. Bukankah kekuatanku hebat? Itu membuatmu ingin lebih kan? Gak, diam kau. Pergilah.
Pergi dari sini. Mari kita menjadi satu. Beri aku amarah dan tubuhmu. Yuko, apa kau baik-baik aja? Dengan siapa kau berbicara? Aku baik-baik aja. Dalam hati Yuko, orang ini menerima pukulan dari Kau Fushai terakhir kali dan sepertinya udah sangat melemah. Dan akhirnya Xiao Xiao pun dikuburkan. Pai Chishan berkata, "Bos, kau benar sekali. Kami menemukan banyak mayat biksu di sarang Raja Serigala. Ini adalah pakaian wali kota yang ditemukan jauh di dalam gua. Itu terlihat rapi. Aku telah mengirim seseorang untuk mencari kepala desa, tapi dia menghilang. Aku takut kepala desa pastilah iblis serigala yang menyamar. Oh ya bos, ini lihat ini." Dalam hati Yuko, ini adalah tulang-tulang bintang Shen. Gelombang binatang buas benar-benar akan datang. Iblis serigala ini ingin menggunakan darah murninya untuk memurnikan tulang binatang buas ini menjadi senjata ajaib. Yuko berkata, iblis serigala ini ingin menggunakan darah murni untuk memurnikan tulang binatang ini menjadi senjata ajaib. Bos, tulang ini terlihat sangat aneh. Gak apa-apa, dia belum menyempurnakannya. Aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Lalu 2 hari kemudian, mereka pun kembali. Yue Chen bertanya, "Saudara Ling Huang, apakah terjadi sesuatu? Ada surat mendesak untuk Chico dikirim oleh kota Sirius." Saat dibuka, kota Sirius dalam masalah. "Cepat kembali, Nalan Meng." Sedangkan malam itu, di luar kota Sirius, kita lihat si Raja Forest Sage melindungi kota dan juga tentara sedang berjaga di luar. Kita melihat di dalam camp pangeran pertama. Orang ini adalah pangeran pertama, Nalan Cue. Seorang prajurit melapor, "Pangeran pertama, pangeran kedua mengundangmu ke jamuan makan. Sana, keluar!" Iya. Brengsek, tahta ini milikku." Lalu mereka pergi ke camp tentara utama. Seseorang berkata, "Pangeran kedua." Pangeran pertama berkata bahwa nggak ada yang boleh mengganggunya saat dia sedang minum dan khawatir tentang sampah itu. Berbicara tentang masa kini, kami memiliki pasukan istana kekaisaran dan sejumlah besar penjaga elang terbang. Waktunya juga untuk mengalahkan kota Sirius dalam satu serangan. Orang ini adalah pewaris tahta yang kuat, pangeran kedua, tapi namanya nggak dikasih tahu. Kota Sirius udah ada di tangan kita, bukan masalah. Sekarang hanya soal cepat atau lambat kita merebutnya. Sekarang, setelah gerbangnya disegel, makanan dan air nggak bisa diangkut. Kota itu sendiri nggak akan bertahan lebih dari beberapa hari tanpa persediaan ini. Saat itu, kita bisa mengambil alih kota Sirius dan mendapatkan tambang kristal api tanpa menghabiskan satupun prajurit. Kaisar akan tahu siapa yang harus mewarisi tahta. Ketika masalah ini selesai, Anda akan menjadi kontributor nomor 1 saya untuk menaikkan tahta di masa depan. Dalam hati Ye Chong, "Liuko, kamu sampah. Tunggu aja sampai aku membunuh Nalan Meng dan membantai kota Sirius. Apalagi bisa kau andalkan." Lalu akhirnya, Liuko dan kawan-kawan sampai di kota Sirius. Pon Sage berkata, "Kamu akhirnya datang." Sekarang kita melihat di dalam kota Sirius, rumah tuan kota. Seseorang berkata, "Sekarang makanan dan air nggak bisa diangkut. Kami nggak dapat bertahan selama beberapa hari. Apa kau punya solusi?" Raja pencuri berkata, "Tambang kristal api telah membuat khawatir kaisar saat ini, dan istana kekaisaran secara pribadi telah mengirim pasukan. Ada banyak kaisar bela diri dan leluhur bela diri di semua tempat. Bahkan jika kakak kembali, saya khawatir masih ada yang nggak bisa dia lakukan. Pasti ada jalan." Lalu tiba-tiba krisis dapat diselesaikan. Selama itu memicu gelombang buas. Yuko pun sampai bersama Xian Chen, Yue Chen, dan juga Pai Chishan. "Yuko, kau akhirnya kembali. Istriku, kau sangat menderita. Serahkan sisanya padaku." Raja pencuri berkata, "Saudaraku, kau baru saja mengatakan gelombang binatang. Tapi bagaimana caranya kita memicu gelombang ini?" Xian Chen berkata, "Selama seseorang mengambil tulang binatang Shen dan melemparkannya ke jurang maut hitam, itu bisa memicu gelombang binatang buas. Mereka memiliki 100.000 tentara. Terus kenapa? Saat itu, mereka akan berlutut memohon kita untuk membiarkan mereka masuk. Lalu setelah itu, Raja pencuri dan Yuko berdua pergi minum." Yuko berkata, "Apa kau udah mengambil keputusan? Ini adalah misi hidup dan mati. Bagaimana jika, saudaraku, kau meremehkanku? Gak banyak orang di dunia ini yang lebih baik dalam hal kecepatan dariku. Tapi saudara, walaupun itu bisa diselesaikan dengan memicu gelombang binatang, tapi bagaimana bisa kita mengatasi gelombang binatang setelah itu?" Yuko menjawab, "Serangan utama gelombang binatang buas adalah camp tentara. Saat itu mereka berdua akan kalah. Tembok kota Sirius kuat dan juga dijaga oleh Raja Bijak Hutan dan Meriam. Semuanya akan baik-baik aja. Bersama kami di sini, kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Saudara, ketika saya kembali, saya akan membiarkan anakku yang lahir akan mengenalmu sebagai ayah angkat. Dengan ajaran kakakku, kultivasi putraku pasti akan tumbuh pesat. Dan ketika saatnya tiba, aku dan putraku akan bekerja untukmu dan membangun kota Sirius menjadi nomor 1 di dunia." Yuko berkata, "Oke, kalau begitu kesepakatannya. Aku akan menunggu kemenanganmu di sini. Oke, ini kesepakatan. Hidup Sirius." Dalam hati Yuko, ini gak cukup. Aku harus mencari cara lain. Keparat, aku selalu di atas segalanya. Tiba-tiba seseorang berkata, "Apa kau benar-benar bersedia menyerahkan tahtamu kepada saudara brengsekmu itu?" "Hah? Siapa di sana?" "Ternyata itu Liuko. Ini aku." "Siapa kau? Keluar dari sini." "Ini aku, Liuko yang Anda cari." "Liuko, beraninya kau melemparkan dirimu ke jaring?" Seorang prajurit berkata,
Yang mulia, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam? Hei, datang dan tangkap ini. Yuko berkata, jika aku jadi kamu, aku nggak akan mengirim siapapun ke sini untuk menangkapku. Begitu kau menangkapku, kau akan kehilangan kesempatan untuk naik tahta. Apa maksudmu? Ini, mari kita bekerja sama. Saya akan memberikan Anda kristal api dan membantu Anda untuk memenangkan tahta. Yang mulia, prajurit yang mau masuk itu tiba-tiba dilempar pot. Keluar! Bukankah aku udah bilang untuk gak mengganggu minumku? Anjing gila. Ketika pangeran kedua menjadi putra mahkota, berapa lama dia akan hidup? Nalan Chue berkata, seperti yang kau lihat, aku berada di tempat yang buruk sekarang. Bahkan para prajurit gak peduli tentangku. Yuko berkata, jangan khawatir, dengan saya di sini, Anda gak akan kalah. Nalan Chue berkata, baiklah, tapi kalau kita gagal, kau dan aku akan mati. Saat Yuko keluar, tiba-tiba seseorang berkata, sepertinya kau masih beruntung masih hidup. Yuko berkata, Qi Wushuang, kenapa kau di sini? Qi Wushuang menjawab, musuh dari musuhku adalah temanku. Kalau kau ingin berurusan dengan pangeran kedua, apa kau tidak keberatan jika kau menambahkanku? Nah, yes, dengan dukungan keluarga Qi, aku nggak mungkin bisa menolaknya. Hei, kalau kau meninggikan suaramu lagi, kau akan ketahuan. Lalu sekarang kita melihat Raja Pencuri pergi ke sebuah tebing. Seharusnya di sini jurang kematian hitam. Lalu Raja Pencuri turun. Saat di bawah, benar-benar aura yang jahat, di mana binatang bos ini bersembunyi. Lalu Raja Pencuri nggak sengaja menginjak sesuatu dan menghasilkan suara retakan. Lalu tiba-tiba binatangnya muncul. Sial, aku nggak bisa bergerak. Tampaknya binatang buas itu telah berhasil dibangunkan oleh tulang binatang itu. Nggak cuma binatang buas yang besar, kita melihat banyak sekali seperti semacam buaya di sekeliling Raja Pencuri. Raja Pencuri dengan cepat langsung lompat dan mencoba pergi. Aku harus segera membawa mereka ke camp. Raja Pencuri membunuh monster-monster yang ada di jalannya, dan dia berhasil keluar. Dan para monster itu semua mengejar Raja Pencuri, dan Raja Pencuri langsung lompat. Tapi salah satu binatang itu berhasil menggigit kaki dari Raja Pencuri. Karena tertahan, satu monster lagi berhasil lompat dan menggigit tangan dari Raja Pencuri. Sedangkan di camp tentara, tentara yang berjaga melihat sesuatu dari kejauhan, bergerak sangat cepat. Hei, lihat. Apa itu? Itu hanya seorang pria yang terluka. Apa yang kau takutkan? Enggak, lihat di belakangnya. Hah? Itu gelombang binatang buas. Cepat, hentikan pria di bawah sana. Jangan biarkan dia memimpin binatang itu kepada kita. Setelah berlari lebih dari 3 mil, aku akhirnya tiba. Kita melihat Raja Pencuri sangat terluka dan dia memotong tangannya sendiri karena tadi digigit. Hei, orang gila macam apa ini? Bunuh dia cepat. Ye Jong, nikmatilah hadiah luar biasa dariku ini. Pergi. Bunuh dia! Bunuh! Raja Pencuri sedikit flashback. Nama saya Kuan Yun Fan. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan yang saya terima dari Anda. Dan saya pasti akan membahas kebaikan Anda di masa depan. Ayo pergi bersama. Aku gak akan pernah meninggalkan saudaraku sendirian. Kami punya bayi. Istriku, aku telah mengingkari janjiku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjagamu seumur hidupku. Dengan ajaran kakak, kultivasi anakku pasti akan tumbuh pesat. Saudaraku, aku akan pergi dulu. Di kehidupan selanjutnya, kau akan tetap menjadi saudaraku. Yue Chen bertanya, Yuko, apa kau melihat sesuatu? Lihat, gelombang binatang akan datang. Iya, hebat, krisis kita udah berakhir. Raja Pencuri. Para binatang buas itu menyerang para tentara. Gak, aku belum mau mati. Datang, kalian binatang jahat. Aku akan membunuh kalian semua. Tapi tangannya berhasil digigit. Aku gak pernah berpikir bahwa aku, seorang raja perang, akan dikalahkan oleh binatang buas ini. Patriark, kita gak bisa menghentikan mereka. Lakukan sesuatu. Pangeran kedua berkata, kenapa gelombang binatang ini tiba-tiba datang? Apa yang harus kita lakukan? Jika 10.000 tentara kekaisaran ini dimusnahkan, bagaimana aku akan menjelaskannya pada kaisar? Sedangkan kita melihat Qi Wushuang dan juga pangeran pertama Nalan Chue. Seorang prajurit berkata, Pangeran, lihat. Nalan Chue berkata, aku sudah menunggu begitu lama dan sekarang akhirnya di sini. Ayo kita lihat bagaimana kau akan menunjukkan wajahmu sekarang. Saudara, sinyal, Li Kuo ada di sini. Prajurit, kita kalah jumlah. Kita harus mundur. Kalau kalian mempercayaiku, ikuti aku. Aku punya cara sendiri untuk melindungi kalian. Hebat, kami bersedia mengikuti pangeran pertama. Ya, aku bersedia juga. Saya juga. Lalu mereka semua mengikuti pangeran pertama dan juga Qi Wushuang. Nalan Chue berkata, Tuan Kota Nalan, saya pangeran pertama kerajaan Haotian. Tolong buka gerbangnya dan biarkan kami beristirahat di tempat kediaman kalian. Aku berjanji, kalau kau membuka gerbang, aku gak akan lagi menyerang. Dan aku akan melindungi kota Sirius. Ye Chong berkata, Pangeran Agung, kau sangat naif. Bagaimana bisa kau mempercayai pencuri ini di kota Sirius? Jika aku harus menebak, aku yakin kita memiliki peluang untuk selamat jika kita mengirim pasukan kita dan bertempur sampai mati. Yuko muncul dan berkata, Ye Chong, kau masih menganggap kalimat-kalimat itu seolah-olah itu gak berharga. Lihatlah para prajurit di belakangmu. Sebagai tua muda keluarga Ye, kau gak memiliki pertimbangan untuk semua orang. Sekarang 100.000 orang akan dimusnahkan. Apakah rencanamu membiarkan semua prajurit mati di sini? Yuko,
Bagaimana kau bisa masih hidup? Seseorang berkata, apakah itu semua konspirasi Ye Chong? Untuk alasan yang egois, kami telah kehilangan begitu banyak saudara. Seorang lagi berkata, Ye Chong adalah pelakunya. Kejahatan ini harus dihukum. Iya, kita juga dilahirkan oleh orang tua kita. Kenapa kita nggak diperlakukan seperti manusia? Ya itu benar. Ye Chong masih mencoba mengelak. Enggak, itu semua adalah Liu Ko. Itu dia. Yuko membalas, aku hanya ingin pembangunan yang damai. Dan juga solusi yang menguntungkan bagi semua. Keserakahanmu terhadap tambang kristal api kami yang membawa bencana ini. Cepat, tembak panahnya. Yuko, apa yang akan kau lakukan? Kau memanfaatkan situasi ini. Kau pantas mati. Lalu para prajurit Liu Ko mulai menebaki panah api. Lihat, binatang itu datang. Semua prajurit, ikuti perintahku. Lepas senjata kalian dengan cepat dan masuk ke kota. Nalam berkata, ayo turun dan sambut mereka di dalam. Binatang bos itu udah cukup makan dan akan segera pergi. Serangan berikutnya akan terjadi dalam 100 tahun. Krisis saat ini udah berakhir. Hanya Raja Pencuri. Sekarang kita melihat Raja Pencuri yang tertancap oleh banyak sekali panah. Mereka menghampiri Raja Pencuri. Kau setuju untuk minum bersama? Kenapa kau melanggar janjimu? Saudaraku, ayo kita pulang. Sedangkan Pai Chishan diam. Dalam hati Pai Chishan, apakah ini kekuatan jurang abis kematian, menginjak-injak orang di bawah kaki seperti semut? Ini sangat menarik. Lalu pangeran kedua, Ye Chong bersama orang-orangnya, mereka pergi menghampiri Liu Ko. Di mana Liu Ko? Di mana dia? Pangeran kedua berkata, gelombang binatang buas telah berlalu. Jadi kenapa kau nggak membiarkan pangeran ini untuk meninggalkan kota? Kalau kau ingin meninggalkan kota, kau bisa. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Yuko menjawab, saya ingin dia untuk berlutut di depan jiwa saudara laki-lakiku dan membenturkan kepalanya 3 kali ke tanah. Liu Ko, jangan sombong. Sebut aku sombong, tapi apa yang bisa kau lakukan dengan orang-orang cacat di belakangmu itu? Kau, pangeran kedua berkata, berlututlah saat disuruh. Lagi pula, itu semua saran bodohmu. Iya, dalam hati Ye Chong, jika bukan karena posisiku di keluarga Ye, kalian semua akan terbunuh. Lalu akhirnya, dia pun berlutut. Oh iya, ini Ye Chong tangannya balik ya? Apa gara-gara pakai sistem kali ya? Kan Yuko bilang tuh kalau Ye Chong punya plot armor turun 20%. Mungkin dipakai buat balikin tangannya kali ya? Atau ada cara mengembalikan tangan, kita nggak tahu. Ye Chong, kalau kau berani menyentuh kota Sirius lagi, aku pasti akan membunuhmu. Pangeran kedua berkata, dia udah selesai berlutut dan bersujud. Apa bisa kita pergi sekarang? Ya tentu saja. Pangeran kedua, dengarkan aku. Dalam hati Ye Chong, suatu hari aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Lalu mereka pun pergi. Lalu sekarang datang pangeran pertama, Nalan Cue, dan juga Qi Wushuang. Sang pangeran, Nalan Cue berkata, Liu Ko, pangeran ini sangat mengagumimu. Saya kagum, kau bisa memikirkan cara untuk memicu gelombang binatang buas yang akan membunuh mereka. Saya tersanjung oleh Yang Mulia. Dalam hati Yuko, meskipun pangeran pertama ini terlihat nggak disukai, namun ambisinya nggak kalah dengan pangeran kedua. Sepertinya dia akan menyerangku. Nalan Cue mengusulkan, kenapa kamu, saya, dan Qi Wushuang nggak menjadi saudara aja dengan nama keluarga yang berbeda? Saudara. Dalam hati Yuko, tampaknya pangeran pertama ingin mengembangkan kota Sirius menjadi kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan pangeran kedua di masa depan. Dan juga di bawah perlindungan pangeran pertama, kota Sirius nggak lagi terancam oleh 5 keluarga. Tepat pada waktunya, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mematikan konspirasi di belakang pangeran ketiga. Yuko merespon, saya merasa terhormat oleh pangeran agung. Bagaimana bisa saya menolaknya? Nah, itu hebat. Dalam hati Qi Wushuang, Liu Ko ini terlihat rata-rata dari segi kekuatan, tapi ada kekuatan misterius di tubuhnya. Mungkin dia bisa membuat keluarga Qi kita menjadi kepala dari 5 keluarga besar. Nalan Cue berkata, aku tahu tentang Raja Pencuri. Dia adalah pria terhormat. Kenapa kita nggak memberikan penghormatan di depan jiwanya dan biarkan dia menjadi saksi bagi kita? Iya, aku Nalan Cue, aku Liu Ko, aku Qi Wushuang. Kita di sini hari ini untuk menjadi saudara dengan marga yang berbeda. Bukan untuk lahir di hari yang sama, tapi untuk meninggal di hari yang sama, di tahun yang sama, dan di bulan yang sama. Demi langit dan bumi, jika ada di antara kita yang membelakangi persaudaraan, kita akan diledakkan oleh 5 halilintar dan jiwa kita akan dimusnahkan. Setelah itu, Raja Pencuri pun dikuburkan. Raja Pencuri, kau mengingkari janjimu. Kau berjanji untuk minum denganku di rumah tuan kota. Kenapa kau berbaring di sana dan gak bangun? Yuko, berhenti minum. Raja Pencuri gak ingin melihatmu melakukan ini untuknya. Raja Pencuri kehilangan nyawanya karena aku. Dia bisa pulang dan menjalani kehidupan yang tenang dengan istrinya dan melihat anaknya tumbuh perlahan. Jika aku cukup kuat, dia gak perlu mengambil resiko itu. Semua karena aku. Yuko, aku telah bersikap buruk padamu selama ini, tapi kau selalu mentolerirku. Untuk melindungi kota Sirius, kau mengambil semua stigma pada dirimu sendiri. Hatiku benar-benar tertuju padamu. Lalu tiba-tiba, Meng tuh Nalan Meng. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkanku. Mari kita berbulan madu sungguhan malam ini. Lalu akhirnya, di sisi lain, Qi Wushuang menghampiri Xianchen. Patriark Qi, apakah Anda di sini untuk mencari Yuko? Aku di sini untuk melihatmu, melihatku. Iya, aku baru aja mendapat kabar bahwa ibumu meninggal karena suatu alasan. Apa? Lalu sekarang kita melihat Liu Ko sedang dalam kereta kuda. Dalam hati Liu Ko, sejak zaman kuno,
para kaisar selalu licik dan mungkin dalam pertemuan kali ini akan terjadi sesuatu. Lalu mereka pun sampai. Mereka bertiga datang, Yuko, Qi Wushang, dan juga Nalan Cue. Nalan Cue berkata, "Aku kembali ayah. Aku di sini telah membawa Liu Kuo." Orang yang duduk di tahta adalah Nalan Cie. Orang di kanannya berkata, "Seseorang?" "Ya." Lalu para prajurit semua datang. Yuko berkata, "Tunggu yang mulia, aku memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada yang mulia. Tolong lihat ini sebelum dirimu memutuskan apakah akan menghukumku atau enggak." Nalan Cue berkata, "Iya ayah, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini." "Oke, kalau gitu mari kita dengarkan dulu untuk kau berbicara. Kalau kau berani menipuku, serikat pekerja akan segera menyeretmu keluar dan memotongmu menjadi berkeping-keping." "Baik yang mulia." Lalu Yuko mengeluarkan banyak sekali kristal api. Ini adalah sebagai balasan, ini adalah yang akan kuberikan pada yang mulia. Kristal api yang dihasilkan oleh kota Sirius. Kristal kota Sirius adalah bahan terbaik untuk membuat berbagai peralatan. Tentu saja, itu hadiah yang bagus. Yuko, kata kepadaku, "Hadiah apa yang kau inginkan dariku?" "Saya nggak ingin hadiah. Saya hanya ingin yang mulia membersihkan nama kota Sirius." Lalu setengah jam kemudian, "Jadi begitulah adanya. Sepertinya aku salah dalam menyalahkanmu. Kau telah membuat prestasi besar. Aku akan menjadikanmu sebagai jenderal pangkat 5 dari harimau terbang. Bangun." Dalam hati Nalan Cie, Yuko ini berani menggunakan gelombang binatang buas untuk memusnahkan 100.000 pasukanku. Taktik yang kejam, tapi dia adalah orang yang bisa digunakan. Aku tidak hanya ingin menjadi seorang jenderal, tetapi aku juga akan terus menjaga perbatasan untuk kaisar dan menghilangkan rintangan di kota naga. Kota naga sangat tandus, jarang ada penduduknya, dan penuh dengan pencuri yang telah membunuh banyak penguasa kota. Dalam hati Nalan Cie, apa yang dilakukan Liu Kuo ini? Apa dia ingin pergi ke kota naga? Liu Kuo melanjutkan, "Yang mulia, aku nggak takut. Aku bersedia berbagi kekhawatiran yang mulia dan menyelesaikan masalah Anda untuk melenyapkan pencuri dan mempertahankan negara." Dalam hati Yuko, tandus. Harta kota naga tak terukur. Bagus. Sangat bagus. Untuk melenyapkan pencuri dan melawan musuh, ide yang cemerlang. Liu Kuo, lakukan seperti yang diperintahkan. Mulai hari ini, kau akan menjadi penguasa kota naga. "Ya yang mulia, terima kasih banyak atas kebaikan Anda." Nalan Cue berkata, "Saya punya sesuatu lagi yang membuatmu bahagia." "Bahagia?" Yuko diajak keluar. Nalan Cue berkata, "Walaupun kau udah punya istri, tapi laki-laki bisa punya perempuan sebanyak yang dia mau. Saya punya adik perempuan kerajaan. Dia berumur 14 tahun. Kenapa kau tidak menikahinya?" Dalam hati Yuko, pangeran masih curiga padaku. Dia bilang dia ingin dekat denganku, tapi nyatanya dia ingin memata-mataiku. Itu buatku sakit kepala. Aku udah punya 3, cukup untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Waduh, jika aku menambah 1 lagi. Oh iya, sial. Aku udah kencan dengan Xianzhen hari ini. Aku harus cepat. Sial, istana ini sangat besar. Aku gak menyangka akan tersesat. Sebaiknya menanyakan seseorang untuk keluar dari sini. Saat masuk, Xiao Cui, apa itu kamu? Sial, apa aku nggak sengaja masuk ke kediaman putri kerajaan? Sebaiknya aku lari cepat atau aku akan terkena masalah. Ternyata kita melihat kemungkinan seorang putri ya dari tampaknya. Saat dia melihat ke belakang, ya! Ini kesalahpahaman. Bajingan kotor. Aku akan membunuhmu. Lalu Liu Kuo mengeluarkan banyak sekali boneka bebek. Wek, apa ini? Ini menyenangkan. Ini hadiahku untuk sang putri. Aku menyukai ini. Siapa namamu? Aku Liu Kuo, penguasa kota naga. Maafkan saya atas kesalahan ini, Tuan Putri. Tuan Putri itu berkata, "Baiklah, kau harus bermain denganku beberapa hari ini." Yuko membalas, "Gak apa-apa untuk bermain, tetapi aku memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sekarang. Aku harus pergi." "Ups, tunggu, Kakali. Jangan pergi, tetaplah bersamaku." Aku akhirnya keluar. Putri ini benar-benar merepotkan. Sebelum itu, si putri berkata, "Kali ini aku akan membiarkan kamu pergi, tetapi kali berikutnya kita bertemu, sebaiknya kau harus menyiapkan ratusan item menyenangkan untuk saya. 100 dari mereka." "Hah? Oke, nggak masalah." Dalam hati Yuko, untungnya aku punya 5 mama, 100 mainan. Bukan masalah. Lalu Yuko sampai di sebuah tempat. Nah, ini dia. Seorang penjaga berkata, "Siapa kau? Apa kau tahu tempat apa ini?" Yuko merespon, "Aku tuanmu. Menyingkirlah. Bagaimana bisa kau memanggil dirimu tuanku? Bahkan pelayan dari keluarga Yun gak ada yang mengenalmu. Seseorang, singkirkan dia. Kau ingin mencobanya. Kau jangan kemari." Tiba-tiba berhenti. Ternyata itu Yue Chen. "Bajingan, apa yang membuatmu begitu lama? Kakakku dan aku udah menunggumu dari tadi." Yuko menjawab, "Saya dihentikan oleh seorang pengawas tertentu tadi." Yue Chen berkata, "Paman San, Yuko adalah pria dari kakakku dan aku. Jangan ganggu dia." "Oh, iya Nona. Salahku karena gak mengenal pria ini, Nona." Yuko berkata, "Jangan mengganggu pengawas. Kakakmu masih menunggumu. Ayo pergi." Gue gak tahu ya. Ini Yue Chen apa Xianzhen. Gue juga masih susah ngebedainnya. Cuma kalau dari bajunya sih ini harusnya Yue Chen ya. Lalu sekarang kita melihat
jenazah dari Ibu Yue Chen dan juga Xian Chen, menantu laki-lakimu. Liu Ko ada di sini hari ini untuk datang memberi penghormatan kepada ibu mertua. Yakinlah ibu mertua, aku akan mengurus Xian Chen dan Yue Chen dengan baik. Saat Yuko menggunakan mata surgawi, Yuko, ada apa? Akankah kau percaya padaku? Apa yang kau temukan emangnya? Tulang dada ibumu patah semua. Ini bukan meninggal karena sakit, tetapi ini meninggal karena ibu mertua dibunuh. Kau, beraninya kau menodai tubuh adik iparku. Yuko berkata, kau sangat gelisah. Apa mungkin kau yang membunuhnya? Apa yang kau bicarakan? Siapa yang memberimu keberanian untuk menodai tubuh istriku dan putriku, ha? Dalam hati orang ini, berarti seharusnya ini ayahnya dari Xian Chen dan juga Yue Chen. Dalam hati ayahnya, sekarang Liu Ko telah diangkat menjadi jenderal bintang 5 di Flying Tiger oleh Kaisar. Dia menjadi sangat arogan. Ya udah, buka matamu dan perhatikan baik-baik, ibu mertua, maafkan aku. Hei, jangan berani lakukan itu. Nah, lalu bagian dadanya dibuka oleh Yuko. Tuh, lihat itu. Ya Tuhan, ini bagaimana mungkin? Istriku benar-benar meninggal karena patah tulang dada. Dalam hati Yuko, ada yang salah. Istrinya yang udah meninggal dibelah tanpa izin. Dia seharusnya marah, tapi ekspresinya terlalu tenang. Saat Yuko mengecek, ini bubuk Shiling Kingseng darah dan cairan Shanchuan Ling. Xuan Chen berkata, Yuko, apa kau tahu siapa yang sudah melakukan ini? Yuko berkata, ketika obat ini dicampur, obat ini akan menampilkan reaksi ilusi ke pemakai. Dan disitulah pembunuh membunuh ibu mertua. Jadi ini penyebabnya. Ibu mertua dipukuli dan dipatahkan tulang dadanya, tetapi meninggal dengan damai. Tiba-tiba seseorang berkata, aku nggak bersalah. Tidak, itu bukan salahku. Budak tua itu yang meracuni wanita itu. Hei, siapa lagi kalau bukan kamu? Paman San berkata, ipar perempuan selalu dekat denganmu, dan kau yang memberinya obat tonik ini. Kalau bukan kau, siapa lagi? Yuko berkata, keterampilan seni bela diri bibi ini sangat rendah. Bagaimana bisa dia menjadi sang pembunuhnya? Dan aku pikir kau membunuh bibi ini untuk menyuruhnya tetap diam. Xian Chen berkata, Paman San, aku harap kau nggak keberatan jika Yuko menyinggungmu saat dia pertama kali datang ke sini. Tapi Yuko ada benarnya. Jadi aku minta Paman San untuk memberikan penjelasan. Jelaskan cangkemmu. Yuko ini jelas-jelas kesal karena aku menghentikannya di depan tadi. Mengambil kesimpulan dalam kesempatan untuk membahas dendam dan membuang kotoran kepadaku. Tapi tiba-tiba kepalanya dipenggal oleh ayahnya Xian Chen dan juga Yue Chen. Ayah mertua, apa yang kau lakukan? Aku menghajar kakak ketigaku karena mengejar istriku tadi. Dan sekarang dia benar-benar meracuni istriku dengan menggunakan pelayannya. Orang seperti ini pantas mati. Sekarang kebenarannya udah terungkap. Dan mari kita akhiri drama ini. Tunggu sebentar, ada sesuatu tentang Paman San. Ini adalah resep racun yang meracuni ibu mertua. Dan yang membuat resep ini adalah Chang Tou tua di barat kota. Ayah mertua, kita harus menemui Chang Tou tua untuk menyelidikinya. Bagaimana jika pembunuhnya orang lain? Kalian aja yang pergi, aku akan tinggal di sini. Lalu mereka pergi. Saat sampai di sana, ini adalah apotek Chang tua. Tempat ini sangat sulit ditemukan dan di dalam ada mayat di situ. Ini apa yang terjadi di sini? Yuko berkata, sepertinya seseorang telah sampai di sini sebelum kita tiba dan orang itu telah membunuh Chang Tou tua. Lihat, ada orang lain di sebelah sini. Xian Chen berkata, bibi ini pasti adalah istri Chang Tou tua yang diampuni karena sakit mentalnya. Sayangnya, kami nggak bisa mendapatkan apapun darinya. Yuko berkata, kalau kita bisa menyembuhkan penyakit bibi, maka kita bisa menemukan pelakunya. Ya, istri Chang Tou ada di sayap barat. Pada saat dia bangun, kita bisa mengetahui pelakunya. Lalu diam-diam, seseorang masuk ke dalam kamar istri Chang Tou tua. Mungkin. Tapi saat orang itu ingin membunuhnya, tiba-tiba tangannya ditahan. Dan ternyata itu adalah Xian Chen. Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Bukan Xian Chen, itu istrinya. Kok tadi tua banget? Nih, gue tunjukin nih. Ini yang tadi. Terus tiba-tiba gini. Buset, di buff. Yuko berkata, dialah yang membunuh ibu mertua. Hah? Bagaimana bisa? Itu kepala keluarga. Ya, orang ini nggak bisa bicara omong kosong. Lalu dia dihajar. Lalu tiba-tiba muncul beberapa muka. Lalu dia mencoba kabur. Hei, jangan kabur. Yuko mengejarnya. Dan Yuko menyerang. Si kepala keluarga berkata, beraninya hanya seorang Marshal King pamer di depan diriku. Kau benar-benar cari mati. Lalu tiba-tiba, oh pantes cakep. Kita lihat. Itu ternyata bonekanya Yuko. Bonekanya menyerang, tapi dengan mudah dihindari oleh si ayah. Bonekamu menjagamu dengan baik, tapi sayang, dia masih kurang bagus. Si ayah menyerang balik, tapi Xiao Chan berhasil menahannya. Lalu Yuko maju. Dengan koordinasi yang bagus, Yuko berhasil menyerangnya, tapi serangannya hampir sama sekali nggak berdampak. Si ayah menyerang balik, dan Yuko pun terkena serangannya. Memalukan, bajingan, Yuko. Nah, kau menerima telapak tangan martial ancestor sepertiku. Bahkan kalau kau bisa bertahan, kau akan menjadi orang buangan yang sudah kehilangan semua kultivasimu. Oh, apakah begitu? Itu gak mungkin. Bagaimana bisa kau masih berdiri? Ranah martial ancestor pertama. Gak ada gunanya di mataku. Dalam hati Yuko, sangat sulit untuk mendapatkan armor Chuan Kun ini. Sekarang udah hancur sepenuhnya. Aku akan membunuh kalian semua. Xian Chen, iya.
Lalu Xian Chen melemparkan sebuah kembang api. Lalu orang-orang mulai maju. Ternyata masih banyak ikan-ikan liar di keluarga Yun. Lalu orang-orang itu mulai melakukan sebuah skill bersama-sama dan memunculkan seperti sebuah arai di sekeliling si ayah. Oh iya, ini bukan ayah beneran ya, tapi cuma impostor. Jadi bukan ayah aslinya. Setiap martial ancestor dari keluarga Yun mati di tanganku. Kau pikir kau bisa menangkapku hanya dengan penjaga Flying Eagle atau elang terbang? Keluarga Yun gak memiliki dendam terhadapmu. Kenapa kau melakukan hal ini? Dia berkata, ayahmu gak tahu bagaimana menghargai istri yang cantik di rumah dan menyibukkan diri dengan politik di luar. Jadi aku harus mengambil tempatnya dan menikmatinya. Sedangkan untuk ibumu, dia mengetahui rahasiaku dan ingin mengungkapkannya. Jadi aku hanya bisa membunuhnya. Jika bukan karena status ayahmu, akan sangat menyenangkan bagiku untuk memiliki kalian sebagai wanitaku. Kau bajingan sialan. Yue Chen, udah Yue Chen, serahkan semuanya padaku. Hanya mengandalkanmu. Perangkap jelek seperti ini, aku hanya perlu mengeluarkan satu jurus untuk menghancurkannya. Tapi tiba-tiba, penjaga Flying Eagle gak bisa menjebakmu, tapi aku bisa. Anak nakal, beraninya kau menipuku. Dalam hati si kepala keluarga, benda aneh ini benar-benar bisa menembus tubuh astralku. Apa-apaan ini? Dadaku terasa terbakar api. Aku rasa aku nggak bisa melakukannya dengan keras. Yuko berkata, saat kau melakukan semua ini dan membunuh Tuan Yun, kau seharusnya berpikir kalau hal ini akan terjadi. Nggak. Aku mengetahui hal besar tentang 5 keluarga besar. Kalau kau melepaskanku, aku akan membantumu untuk membalas dendam. Membunuhku sama seperti kau membantu orang yang membunuh ayahmu. Jika bukan karena keluarga Yun, ayahmu gak akan mati. Aku udah mengetahui kejahatan dari 5 keluarga besar. Bahkan pangeran ketiga lebih baik darimu. Kau terlalu baik bacot. Lalu akhirnya dia pun langsung dibunuh. Dalam hati Yuko, banyak benda berjatuhan dan penjaga Flying Eagle berada di sekitarnya. Jika tidak diurus, maka hal ini akan menyebabkan bencana. Pil pedang akan turun ke jalan-jalan. Tunggu, hei lihat, apa ini? Itu adalah mayat. Itu terlihat agak tua. Bekas luka itu ayah kami. Dia mendapat luka itu dari merebus obat untuk kami. Ayah, jangan takut, aku masih ada di sini. Aku akan melindungi kalian di masa depan. Dalam hati Yuko, setelah kejadian ini, aku nggak tahu apa yang terjadi pada Xian Chen. Xian Chen, permisi. Xian Chen, masuklah. Kau adalah... Gimana? Jangan biarkan saudara perempuanku menangis terus. Katakanlah sesuatu. Bukannya aku nggak mau. Hanya saja kalian, bajingan. Kenapa kau begitu membosankan hari ini? Mendekatlah padaku. Apakah kalian lapar? Makanannya udah siap. Aku memanggilmu untuk makan. Dalam hati Yuko, keduanya sangat aneh hari ini. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mereka hanya butuh teman. Lapar. Tentu saja kami lapar. Kalian berdua nggak akan melakukannya bersama kan? Dalam hati, entah siapa. Gue bingung ini ngomongnya gimana karena mereka berdua kembar. Aku adalah putri dari keluarga Yun. Dan ibuku udah nggak ada lagi. Aku harus tinggal di keluarga Yun dan memimpin keluarga untuk bangkit lagi. Yuko, aku mencintaimu. Aku benar-benar ingin pergi ke ujung dunia bersamamu. Bagaimanapun caranya. Tapi aku nggak bisa. Tapi aku harus tinggal dengan kakakku. Lalu mereka bertiga... Aduh, begini amat ya. Kayaknya pas gue bawain 15 episode pertama gak ada begini aja sama sekali. Lalu keesokannya, Yue Chen berkata, kakak, apa kau benar-benar bersedia untuk menyerah dan merelakan bajingan itu dan mengunci diri di sini? Enggak, bagaimana bisa aku rela? Bagaimana seseorang bisa tanda kutip bersedia dan gak bersedia bertindak dalam hidup sendiri? Keluarga Yun telah memberkatiku lebih dari 10 tahun. Kalau keluarga Yun membutuhkanku, aku puas bisa bertemu dengan Yuko dalam hidup ini. Aku hanya ingin menjadi hitam di hatinya dan menemani potongan kecil itu. Apalagi selalu masih ada harapan kan? Aku mengerti kak. Aku akan tetap bersamamu. Loh, bukankah aku tidur di kamar Xian Chen tadi malam? Bagaimana bisa di sini? Yuko keluar dan bertanya, kemana kau membawaku? Di mana Xian Chen? Paman, kau udah bangun? Nona memintaku untuk membawamu kembali ke Quan Lang Cheng dan dia meninggalkan surat untukmu. Lihat aja di gerbong. Yuko, maaf, kami akan pergi ke kota naga untuk mencarimu. Mungkin setelah kami selesai di ibu kota, kamu kembalilah duluan. Jangan menunggu kami. Maaf, kami berdua nggak bisa menepati janji kami saat di Tianwu Academy. Kakakku dan aku harus tetap tinggal dengan keluarga Yun untuk membawa kembali kejayaan keluarga kami. Yue Chen, aku mengerti dan aku yakin kalian bisa membawa keluarga Yun kembali ke puncak. Tunggu aku akan segera kembali untuk bencana 10.000 tahun untuk menyelamatkan kalian berdua. Lalu Yuko berkata ke si pengendara kuda, Tuan, bantu aku antarkan surat ini ke Quan Lang Cheng atau kota Sirius agar istriku dan yang lainnya bisa berangkat menemuiku secara langsung. Si supir berkata, ada apa? Apa kau nggak akan turun di kota Sirius? Iya, ayo kita pergi ke kota naga. Dalam hati Yuko, aku harus cepat dan menyelesaikan sisanya. Lalu sekarang kita melihat Ye Chiong. Seseorang berkata, lihat, ada pengemis di sana.
Bau sekali. Ayo pergi dari sini. Kau sana. Dalam hati Ye Chong, jika bukan karena aku kehilangan jabatan dan keluarga Yun memerasku lagi, aku nggak mungkin terjatuh sampai ke titik ini. Orang yang berjualan berkata, lihat, seorang pengemis mendekatiku. Kalau dia berani menyentuhku, tendang dia. Dalam hati Ye Chong, jika bukan karena takut ditemukan oleh keluarga Wu Tai, kau pasti udah berada dalam tanah. Sekarang aku harus menemukannya. Hanya dia yang bisa mengembalikanku dan melakukan balas dendam. Nah, sampai seorang wanita berkata, wah, dari mana adik laki-laki ini berasal? Sangat tampan. Ye Chong berkata, aku mencari Tuan Kaisar Jahat. Adik kecil bercanda. Kami nggak memiliki Kaisar Jahat di kue kepitingku ini. Persetan dengan kue kepitingmu. Aku mencari Tuan Kaisar Jahat, 1 dari 10 kaisar. Lalu tiba-tiba seseorang keluar. Gak banyak orang yang tahu di mana Pak Tua itu tinggal. Oleh karena itu, kau bukan orang biasa. Saya Ye Chong, master muda dari keluarga Ye, menghadap Tuan Kaisar Jahat dan berharap dapat diajarkan seni bela diri, mengambil alih tubuh. Jika Tuan mengajarkanku seni bela diri, aku akan patuh pada Tuan Kaisar Jahat. Hahaha. Jadi kamu master muda dari keluarga Ye. Kau ingin mengetahui teknik mengambil alih tubuh? Kemarilah, terima kasih senior. Aku akan mengambil tubuhmu ini. Kau, aku khawatir aku gak akan pernah lagi menemukan tubuh segar untuk diambil alih. Tapi aku gak pernah menyangka kau akan datang padaku. Hei, lepaskan aku. Aku akan memberimu tubuh yang lebih baik untuk diambil alih. Dalam hati Ye Chong, enggak, aku gak bisa mati. Aku belum menguasai kerajaan. Aku juga belum balas dendam pada Liu Kuo. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Aku gak boleh mati. Hehehe. Sebentar lagi, tubuhmu akan menjadi milikku. Manusia mulut dewa ini adalah jurang yang dalam. Aku suka manusia yang tamak, dan kau cukup tamak. Aku menyukainya. Ini adalah... Tidak! Biarkan dewa ini menjadi garis darah di tubuhmu. Dewa ini akan membuatmu hidup, tetapi juga membantumu membalas dendam dan membunuh Liu Kuo itu. Apa kau benar-benar bisa memberiku kekuatan? Tentu. Aku juga bisa membuatmu berdiri di puncak dunia dan membuat semua orang tunduk di bawah kakimu. Oke, mulai hari ini dan seterusnya, tubuhku juga tubuhmu, tapi kekuatanmu itu juga kekuatanku. Hahaha, sepakat. Ada apa? Abis Giant White, bukankah kau garis darahku? Keserakahanmu gak cukup. Aku gak membutuhkan itu lagi. Ini gak mungkin. Aku Kaisar Jahat. Akulah yang mengambil semuanya. Ye Chong berkata, beraninya kau mengambil tubuhku? Matilah! Si Kaisar Jahat gagal mengambil alih tubuh dari Ye Chong, dan Ye Chong mengambil garis keturunannya. Tiba-tiba ada banyak kekuatan di tubuh adikku. Wanita itu memeluk Ye Chong. Sekarang apa kau punya menu ini di kue kepiting? Iya, aku punya. Lalu, ya nggak perlu gua sebutin lah ya. Sekarang kita berpindah ke pintu masuk kota naga. Kita melihat Pai Qishan, Yuko, dan juga Nalan Meng. Yuko bertanya, apakah pemindahan Tuan Kota Sirius telah selesai? Nalan Meng menjawab, setelah selesai, pengadilan mengirim Tuan Cheng. Itu terlihat lebih realistis. Orang-orang di Kota Sirius hanya bisa menjalani kehidupan yang damai untuk sementara waktu. Yuko berkata, kau datang jauh-jauh dari Kota Sirius. Terima kasih atas kerja kerasmu. Gak apa-apa. Aku gak bekerja keras. Lalu Pai Qishan datang dan berkata, aku telah memeriksanya. Seseorang di gerbang kota mengumpulkan biaya perlindungan. Enaknya. Pemimpin yang memungut biaya perlindungan disebut Wang Laowu, dan kita harus membayar ketika memasuki kota. Kalau kau berpakaian bagus, biayanya akan mahal. Kalau kau miskin, mereka akan meminta lebih sedikit. Tapi jangan pernah berpikir untuk memasuki kota tanpa membayar. Yuko berkata, yaudah, ayo temui Wang Laowu itu. Lalu mereka masuk. Kamu, 1000 tael perak. Yuko berkata, 1000 tael perak bisa digunakan untuk 10 keluarga untuk menjalani hidup tanpa perlu khawatir. Apa kamu gak malu untuk mengatakannya? Dan kamu, kalau kau melihatnya lagi, aku akan mengambil bola matamu. Penjaga itu berkata, wah, berkat dia, aku bisa melihat wanita ini. Kalau kamu gak punya uang, kau bisa memberikannya pada kami dan menebusnya ketika kau punya uang. Lalu Yuko langsung menahan tangannya. Kau udah bosan hidup, ha? Aduh, itu, dia melukaiku. Cepat, bunuh dia untukku. Tiba-tiba, bajingan, hentikan. Tiba-tiba, ada yang lompat dan turun di depan mereka. Pai Qishan berbisik, dia adalah raja kelima, pemimpin pencuri di sini. Dikatakan bahwa mantan penguasa kota dibunuh olehnya. Penjaga itu berkata, hahaha, bos kami ada di sini. Dia adalah orang yang kuat dalam tahap pelatihan AI. Kalian akan mati satu persatu. Penjaga itu langsung dihempaskan ke tembok. Bukankah aku udah mengatakannya? Akulah yang akan membawa garis cantik datang dan pergi. Apa kau nggak ingat apa yang kukatakan? Iya, tapi pria ini mengenakan pakaian mewah dan dia menolak untuk membayar. Si bosnya berkata, garis cantik itu bisa langsung masuk kamu, tapi kamu nggak bisa membayar. Kau nggak diizinkan untuk memasuki kota. Sampai di sini hari ini, tutup kota. Mereka pun pergi. Pai Qishan berkata, nggak mengizinkan kami memasuki kota. Apa kamu tahu siapa dia, hah? Yuko merespon, nggak apa-apa. Walaupun nggak bisa masuk terang-terangan, kita masih bisa masuk secara diam-diam kan? Ketika seorang wanita lemah memasuki kota, mereka nggak akan memiliki banyak pertahanan dan lebih mudah bagi kita untuk mengumpulkan informasi tentang kota naga. Bos,
Jadi kau udah merencanakannya? Hehe, udah. Ayo, harus ada kerjasama eksternal. Dan kita masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Lalu akhirnya mereka masuk secara diam-diam. Bos, apakah itu saudari Meng-er? Yuko berkata, kepala itu dengan mengandalkan bela diri berkaki 3 Wang Lawu, dia nggak akan bisa menyentuh tangan Meng-er. Berhadapan. Nggak. Pasti kita salah. Meng-er memperlakukanku dengan tulus. Hei, kau bajingan! Kau berani menyentuh istriku, ha? Tanpa basa-basi, Yuko langsung mendobrak pintunya. Aku akan membunuhmu, pencuri! Yuko, berhenti! Berhenti! Kau menyuruhku untuk berhenti memukul bajingan ini? Kok lembut? Hah? Perempuan? Kau monster mesum. Nalan menjelaskan, jadi Wang Lawu ini bukan hanya seorang wanita, tetapi juga seorang pencuri yang berspesialisasi dalam merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Gerbang kota hanya melihat-lihat. Mereka tidak memungut uang orang. Mantan penguasa kota dibunuh oleh anak kelima karena dia secara paksa merampok gadis itu. Dan baru saja dia hanya ingin belajar cara berpakaian dariku. Jadi begitu. Wu Mei, namanya Liu Ko, suamiku dan pemimpin baru kota naga. Lawu memberi hormat pada penguasa kota dan minta maaf atas yang baru aja terjadi. Gak masalah, kita nggak akan saling mengenal kalau kita nggak bertengkar. Aku sangat menyukai temperamenmu dan kau akan menjadi kakak perempuan tertuaku mulai sekarang. Itu saudara Li, aku berumur 18 tahun ini. Adik Wang, ada sesuatu yang harus dilakukan. Tolong. Lalu Liu Ko dan juga Pai Chishan, mereka pergi ke sebuah gua. Bos, harta karun kota naga disembunyikan di tempat seperti itu. Yuko menjelaskan, ini adalah makam Tie Shan Kau dari dinasti sebelumnya. Dan pemakaman ini di dalamnya sangat berharga. Tempat ini sangat aneh. Hati-hati, kalau kau nggak sengaja menyentuh mekanisme makam ini, kita akan berakhir. Dalam hati Yuko, ada rantai di seluruh tempat ini. Mungkinkah sesuatu yang jahat sedang dikurung? Lalu Liu Ko sadar. Dia melihat sebuah papan batu bertulisan. Dalam hati Liu Ko, ternyata sekte Dewa Wutian memberontak dan sejarah benar-benar ditulis oleh para pemenang. Nih, gue bacain teks di batu itu. Teks di batu, Wutian Shen Chong mengumpulkan sejumlah besar master di kota. Sebuah pertemuan yang telah berlangsung lama telah dimulai. Tetapi periode kerajaan penyulaman akan segera datang. Pemusnahan yang dipilih Ming. Lalu tiba-tiba Pai Chishan menyentuh sesuatu dan keluar cahaya seperti ungu dan muncul banyak sekali. Astaga, ini nggak baik. Bos, aku nggak melakukan apa-apa. Nggak akan ada pangsit di dalamnya. Setelah tidur begitu lama, akhirnya kau di sini. Ini adalah Under Eye. Bos, apa-apaan ini? Dalam hati Yuko, aura ini bagaimana bisa mirip dengan Demon of Thousand Hands? Ada 7 duta besar dunia. Apa yang berdiri di depanmu adalah yang mewakili kecemburuan Under Eye. Sial, kenapa kau keluar lagi? Mataku bisa mengganggu pikiran. Kau harus berhati-hati. Aku nggak ingin tubuhmu diambil olehnya. Lihat, hati yang penuh kecemburuan. Cepat, beri aku tubuhmu. Lalu Under Eye mulai menyerang dan Liu Ko mencoba menahannya. Hei, kemarilah. Dan Liu Ko berhasil menyerang Under Eye. Apakah ini selesai dengan seperti itu? Wow, bos, kau luar biasa. Hei, hati-hati utusan sihir. Kita nggak akan mati. Pai Chi, hati-hati. Jangan khawatir bos. Lalu Under Eye itu masuk ke tubuh Pai Chishan. Dan akhirnya Pai Chishan pingsan. Lalu Pai Chishan dibawa oleh Yuko. Dalam hati Yuko, tidak ditemukan kelainan pada tubuh Pai Chi. Aku nggak tahu apa efek Under Eye padanya. Lalu Pai Chi bangun. Pai Chi, gimana perasaanmu? Apa kau masih bisa mengenali aku? Bos, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku nggak mengenalimu? Oh iya, apa aku baru aja terluka? Kenapa lukanya hilang? Yuko merespon, kamu diserang oleh Under Eye, tetapi aku telah memeriksa tubuhmu dan itu bukan masalah besar. Dalam hati Yuko, mampu berkomunikasi secara normal. Tampaknya Pai Chi belum dikendalikan oleh Under Eye dan seharusnya aman untuk saat ini. Yuko pergi dan berkata, kalau kau merasa gak nyaman, kau harus segera memberitahuku. Oke, hati-hati bos. Lalu dia melihat Under Eye di tangannya. Kok Pai Chi agak sas ya guys. Lalu Yuko bertemu dengan Nalan. Nalan berkata, Yuko, apakah ini harta karun yang kau dapatkan dari perjalanan ini? Yuko merespon, ketika Tie Taishi meninggal, dia menyembunyikan harta seluruh kerajaan Chinshu. Ini adalah peta harta karun seluruh kerajaan. Berita ini gak boleh diungkapkan. Jika tidak, kota naga akan segera dihancurkan. Nah, jadi aku berencana untuk menyerahkan ini kepadamu untuk diamankan. Memberikannya pada aku. Kamu adalah orang yang paling aku percaya di dunia ini. Yuko, mulai. Nalan berkata, ngomong-ngomong, persidangan Shensu akan segera dimulai. Kapan kau akan pergi? Tentu saja, dia harus kenyang dan juga makan sebelum pergi. Lalu tiba-tiba, brak, Liu Ko, putri ini akhirnya menangkapmu. Aku akan pergi. Kenapa dia dari sini? Yuko, apa kau mengenal Taiping? Dalam hati Yuko, garis ini ternyata adalah putri Taiping, adik dari pangeran pertama, Tama sudah diriku. Itu nggak sengaja. Lalu Taiping maju dan berkata, bagaimana? Setelah mengintip putri ini mandi, apa kau nggak ingin bertanggung jawab? Kau masih berutang 100 mainan. Ini, ada mainan ini. Boneka satu ini nggak bisa menggantikan putri ini. Setidaknya 1000. Iya, baiklah. Mengintip mandi? Sialan.
Bajingan. Istriku, dengarkan penjelasanku dulu. Ini salah paham. Lalu setelah itu, Yuko pun pergi keluar bersama Paichi. Paichi berkata, "Bos, Sister Xianchen dan Sister Yuechen gak ada di sana. Kita nggak memiliki cukup tenaga." Yuko berkata, "Kalau begitu, mari kita cari rekan setim yang tepat dulu." "Baik bos, seseorang telah aku pilih." Dalam hati Yuko, aku nggak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Lalu tiba-tiba ada yang menghampiri Yuko. "Saudara." "Hah? Siapa kamu?" "Ini aku, saudara. Saudara, lama gak bertemu." Ternyata itu adalah Tongsing. Yuko bertanya, "Kenapa kau kembali ke Jiangtu?" Tongsing menjawab, "Aku di sini untuk berterima kasih. Jika bukan karenamu, aku telah disimpan dalam kegelapan oleh Kaisar Serangga. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu ke segala arah." Saudara, kamu jangan begitu. Sebaiknya." Lalu tiba-tiba mereka pergi ke Akademi Tianxi. Yuko bersama bonekanya, Tongsing, Paichi, dan juga itu saudara Hu. Maksud gue saudari Hu yang kiri. Yuko berkata, "Ini udah cukup orang. Ada Tongsing dan Ni Xiaoqing, seorang kaisar bela diri. Uji coba ini seharusnya nggak terlalu sulit. Paichi, kemarilah." "Hei, bagaimana caranya kau membodohi Hu Meier?" Paichi menjawab, "Bukankah Meier menyukai senior? Aku hanya membuat beberapa bukti bahwa senior tertarik dengan bunga dan Meier berubah pikiran. Ngomong-ngomong, apa kau tahu berita bunuh diri tua muda keluarga Ye?" Yuko bertanya, "Keluarga Ye? Mungkinkah Ye Qiong?" Tongsing berkata, "Sepertinya Ye Qiong juga murid Akademi Tianwu Mu." Meier berkata, "Aku juga mendengar. Kemudian Ye Qiong entah bagaimana bunuh diri dengan melemparkan dirinya ke sungai." Yuko melihat tab plot armornya. Dalam hati Yuko, "Enggak, kenapa masih ada?" Lalu tiba-tiba seseorang datang. Dia berkata, "Apakah timmu masih kekurangan orang? Apa kau bisa mengizinkanku untuk bergabung dengan tim?" Mereka pun naik kapal mungkin ya itu ya. Kapal bukan sih itu, tapi ada rumahnya, tapi di tengah air. Ya itulah intinya. Paichi berkata, "Bos, kenapa bos membiarkan orang itu masuk? Kita nggak tahu asalnya dari mana." Yuko berkata, "Hanya karena tingkat bela dirinya tinggi, lebih banyak orang akan lebih banyak kekuatan." Dalam hati Yuko, hanya saja orang ini selalu merasa familiar bagiku. Lalu seseorang berkata, "Siswa sekalian, sebentar lagi kita akan tiba di lokasi ujian pelatihan Shensu. Para siswa yang mendapat warisan monster kali ini, kalian bisa memilih salah satu latihan dan harta dari pavilion harta karun sebagai hadiah. Dalam uji coba ini, semua orang akan..." Dalam hati Yuko, pavilion harta karun. Ling Huang menghampiri Yuko dan berkata, "Yuko, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Senior Ling Huang dalam pertemuan sebelumnya, Dekan mengatakan bahwa akan menghapus daftar namamu. Ye Chong adalah murid kebanggaannya, dan dia berakhir seperti itu. Dekan telah lama menganggapmu sebagai duri di pihaknya. Yuko berkata, "Saya mengerti. Terima kasih Senior Ling Huang karena telah mengingatkan saya." Mereka pun sampai di sebuah pulau. Yuko berkata, "Ujian akan resmi dimulai besok. Kita akan berkemah di sini. Tapi tendanya nggak cukup. Hu Meier dan Paichi berdua." "Terima kasih bos." "Hah?" Tongsing berkata, "Aku ingat ketika aku dibesarkan di tepi laut. Aku sangat merindukannya." Yuko berkata, "Ngomong-ngomong, saudara Shifang, apa kau ingin berburu harta karun di laut bersamaku?" Shifang bertanya, "Berburu harta karun? Apakah ada harta karun di sekitar sini?" Yuko menjawab, "Aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa ada kapal tenggelam di dekat pulau Shensu. Kakak Armor, apa kau ingin pergi bersama?" Dia menjawab, "Kau pergilah, aku akan tinggal di sini." Lalu mereka berdua menyelam. Dalam hati Yuko, sangat baik memiliki pemecah cikong. Yuko berkata, "Saudara Shifang, pernahkah kau mendengar tentang bajak laut Sparrow?" Dia menjawab, "Nah, orang ini mendominasi lautan dunia, tetapi dia tiba-tiba menghilang 30 tahun yang lalu. Maksudmu kapal itu menjadi bajak laut Sparrow?" Yuko membalas, "Kemungkinannya adalah aku nggak bisa memikirkan siapapun selain bajak laut Sparrow yang bisa membuat kapal seperti itu." Tongsing berkata, Matt ini nggak memiliki kepala. Iya, ada yang nggak beres di sini. Lebih baik berhati-hati." Lalu mereka mulai menyelam ke dalam dan melihat banyak sekali kepala dari orang. Kepala yang hilang dari Matt ini semuanya ada di sini. "Ayo ambil hartanya dan pergi ke sini. Tempat ini sangat aneh." Saat Yuko ingin mengambilnya, tiba-tiba ada yang menyerang. Untungnya Yuko berhasil menghindar. Wah, ada serangan. Dengan cepat, Tongsing langsung menahannya. Lalu monster itu menyerang lagi, tapi Tongsing berhasil menghindar. Lalu dengan cepat, Tongsing langsung membunuh monster itu. "Ha!" Yuko berkata, "Untung aja kau di sini. Jika tidak, aku akan mati." "Ah, ini hanya hal kecil." Tongsing berkata, "Kemari dan lihatlah, benar-benar aneh. Hanya sarungnya." Dalam hati Yuko, ini ternyata milik ayahku, pisau matahari dan bulan. Menurut Master Serigala, pisau matahari dan bulan harusnya disembunyikan di Akademi Tianwu. Sarungnya muncul di sini. Mungkinkah pisaunya ada di ujian Shensu? Mereka pun akhirnya sampai di pintu masuk ujian Shensu. Tiba-tiba, "Saudara Yuko, kamu wanita yang di tengah adalah Woman dari Kerajaan Selatan." Paichi berbisik, "Bos, ini adalah Woman putri Kerajaan Selatan." Dalam hati Yuko, tampaknya arah dunia telah sepenuhnya berubah. Dan bahkan Woman yang baru muncul beberapa tahun kemudian muncul lebih cepat dari jadwal. Woman berkata, "Saya Woman. Aku mendengar
bahwa kamu sangat kuat. Ayo pergi bersama. Oke. Gerbang Shinsu telah dibuka. Hidup dan mati adalah takdir dan kekayaan ada di surga. Kalau kau takut, kau bisa pergi sekarang. Lalu pintunya dibuka. Pintu masuk akan ditutup setelah semua masuk dan akan dibuka setelah 1 bulan. Akhirnya mereka pun masuk. Dan di malam hari mereka membuat tenda. Yuko berkata, sudah larut, kita akan istirahat malam di sini dan aku akan berjaga malam ini. Oke, selamat bekerja bos. Dalam hati Yuko, warisan monster harusnya berada di tengah pulau Shinsu. Aku nggak tahu monster penjaga seperti apa yang akan kutemui. Lalu tiba-tiba ada suara dan Yuko langsung pergi ke arah suara itu. Nih apa-apa? Waduh, gue nggak nge-expect juga sih. Random banget, gue nggak nge-expect. Seperti biasa, Yuko nggak sengaja kesandung oleh sebuah kayu atau ranting dan dia pun akhirnya jatuh ke depan. Yuko berkata, kalau aku bilang itu kecelakaan, apa kau percaya? Yuko ditampar. Paichi berkata, seperti yang diharapkan darimu bos. Kau menyerang Woman Earth begitu cepat. Pergi, jangan bicara omong kosong. Dalam hati Yuko, tapi bokongnya terlihat sangat bulat. Pasti serasa sangat enak. Tapi tiba-tiba, lari! Monster macam apa ini? Terlalu sulit. Paichi berkata, bos, mereka nggak akan bertemu monster level Wuchong kan? Ayo, kita pergi dan lihat. Saat mereka lihat, ternyata mereka melihat sebuah monster batu. Tongsing berkata, biarkan aku mencobanya dengan pedang berhargaku yang baru. Tongsing menyerang, dan serangannya berhasil memotong tangan kanan dari monster itu. Dan monster itu menyerang menggunakan tangan kirinya. Gak, aku nggak bisa berhenti. Serangan itu berhasil dipantulkan. Pantulannya ke arah Yuko dan juga Paichi. Tapi dengan cepat, si kakak armor langsung menahannya. Paichi berkata, wah, sangat hebat. Dalam hati Yuko, orang ini baunya sangat familiar. Lalu tiba-tiba ada kapak besar yang menyerang Yuko dari belakang. Tapi untungnya, Yuko berhasil menghindarinya. Selesaikan hal ini dulu. Yuko berhasil menahan serangannya lagi. Tapi tiba-tiba ada monster batu satu lagi menyerang ke arah Ryuko. Tapi untungnya si orang memakai masker itu menolongnya. Terima kasih, Ryuko berkata. Ini seharusnya lingkaran sihir. Aku harus menemukan pusatnya. Si orang bermasker itu berkata, kau carilah pusatnya. Serahkan yang di sini padaku. Ryuko berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Old Iron. Bos, kami datang. Ya, potong bajingan ini. Lalu Paichi memakan sebuah pil dan dia menjadi kuat. Hei, pergilah ke neraka. Mari, aku tunjukkan kekuatan ledakan Citan. Tongshin dan Paichi menyerang monster-monster itu. Yuko berkata, hati-hati, aku akan menghancurkan formasinya sekarang. Menggunakan mata surgawi, Yuko mulai mencari formasinya. Aura berfluktuasi cara nggak normal di sana dan pusat formasi pasti ada di sana. Nah, itu dia. Lalu Yuko melihat sebuah seperti cahaya dari tengah-tengah dan di sana ternyata ada sebuah mayat tulang belulang. Lalu Yuko mengambil name tag-nya. Saat dilihat, ini ternyata adalah tokoh terkenal, Li Kui. Ini ternyata adalah bahasa rahasia boneka. Pada awal pengepungan monster Wuchong, Li Kui menciptakan boneka elemen miliknya sendiri yang mengejutkan dunia. Namun setelah pengepungan berakhir dan metode membuat boneka elemental juga hilang, aku nggak menyangka dia mati di sini. Lalu Yuko membacanya. Oke, mengerti. Hancur. Hah? Apa yang terjadi? Sepertinya bos berhasil memecahkan formasinya. Batu-batu itu mulai seperti menghilang sedikit demi sedikit. Setelah melewati level ini, warisan monster seharusnya tidak jauh. Dalam hati Woman Earth, Ryuko ini memperlakukanku seperti itu sebelumnya dan dia nggak tahu bagaimana berbicara denganku untuk membuatku bahagia. Lalu tiba-tiba Woman Earth mendengar suara yang agak sas. Kita melihat orang yang bermasker dan juga wanita yang kalau kalian inget tuh yang kue kepiting. Spoiler dong gue. Nggak lah. Dalam hati Woman Earth, keduanya benar-benar gak tahu malu. Tengah-tengah malam begini, si wanita berkata, Tuan muda, Ryuko udah menganggapmu sebagai saudara. Kapan kau akan melakukannya? Ayo, aku akan membunuhnya segera. Mendengar itu Woman Earth kaget. Hah? Membunuhnya? Gak. Aku harus cepat memberitahu Ryuko. Saat lari tiba-tiba si wanita melempar sesuatu dan berhasil mengenai Woman Earth. Woman Earth pun pingsan. Berarti bisa disimpulkan kalau si rambut putih ini Yechong ya. Yechong berkata, udah selesai, dilakukan dengan baik. Ayo beri Ryuko hadiah yang bagus. Yuko pun kembali ke dalam tenda. Yuko berkata, ini benar-benar kacau. Apa bisa pil peledak gas itu dimakan begitu aja? Paichi berkata, nggak apa-apa bos. Cuma artinya kamu nggak bisa menggunakan seni bela diri selama 7 hari. Kami akan baik-baik aja. Tongshin berkata, kita semua saudara dan ini semua terserah padamu. Aku benar-benar gak bisa membawamu. Lalu tiba-tiba, ya udah, aku akan keluar dan melihat-lihat. Lalu Yuko keluar. Bagaimana yang lain? Lalu tiba-tiba ada yang memeluk Ryuko. Ryuko, ternyata itu Woman Earth. Lalu Woman Earth mulai, loh Woman Earth, kenapa kamu di sini? Aduh, kamu. Dalam hati Yuko, ini jelas bukan yang ingin aku lihat, tapi dia yang mengambil inisiatif. Tiba-tiba seseorang berkata, ada seseorang di sini. Semuanya
carilah dengan hati-hati. Jangan biarkan dia menyakiti sang putri. Dalam hati Yuko, enggak. Jika ada yang melihatnya, bahkan jika Anda melompat ke sungai kuning, Anda gak akan bisa membersihkannya. Ryuko, gak baik, lebih cepat. Lalu tiba-tiba, mereka melihat Ryuko bersama si Woman Earth. Wanitanya berkata, "Kau, beraninya kau menghina tuanku." Lalu mereka pun maju. Yuko berkata, "Tunggu sebentar, aku juga mengejar seseorang. Ini bukan yang aku lakukan." Si wanita membalas, "Oh, aku mengerti. Ini adalah kelakuanmu. Sangat mudah untuk membunuhku. Tetapi jika Woman Earth bangun dan membuktikan bahwa aku nggak melakukannya, apa kau bisa menanggung kesalahannya?" Tampaknya nggak peduli bagaimana aku menjelaskannya, nggak akan ada yang percaya. Ayo, kalahkan Ryuko. Tunggu sebentar. Apakah dia melakukannya atau enggak, kami akan tahu ketika tuanmu bangun. Kalau kau salah menangkap sekarang, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pulau ini dengan mudah. Wanita yang di kanan berkata, "Kami akan mendengarkanmu. Tunggu sampai tuan bangun." Yuko berkata, "Terima kasih banyak, aku berutang 2 kali. Ya, baiklah." Lalu Yuko mulai mengintip-ngintip dan dia mulai mengendap-endap pergi ke tenda Woman Earth. Dalam hati Yuko, mata Woman Earth nggak fokus, jelas dia dikendalikan. Lalu Yuko menggunakan skill entah apa, tapi akhirnya Woman Earth bangun. Woman Earth berkata, "Kakak Yuko, enggak, pria lapis baja itu akan menjadi buruk untukmu." Pria lapis baja? Hah? Iya, aku melihatnya di hutan dengan seorang wanita dan berkata, dia akan membunuhmu atau semacamnya. Lalu aku tersingkir. Yuko berkata, "Mustahil, dia telah melindungiku 2 kali hari ini. Jika dia benar-benar ingin membunuhku, dia bisa melakukannya di patung batu hari ini. Itu benar. Aku gak berbohong padamu." Dalam hati Yuko, mungkinkah semua ini adalah rencana dia? Bagaimana jika aku kalah? Yuko berkata, "Kau teruslah berpura-pura pusing. Kita lihat dulu." Woman Earth berkata, "Aku akan mendengarkanmu." Dalam hati Yuko, jika emang demikian, aku pasti gak akan menunjukkan belas kasihan. Lalu keesokan harinya, kita lihat di gunung. Seseorang berkata, "Setelah pertempuran kemarin pecah, ada seberkas cahaya yang mengarah ke langit di puncak gunung God of War. Sepertinya pil iblis ini ada di sini." Paichi berkata, "Aku nggak bisa memanjat, bos. Efek samping dari pil gas meledak ini terlalu besar." Tongshin berkata, "Saudara Yuko, kau pergilah dulu. Aku dan saudara Pai akan menyusulmu nanti." Yuko berkata, "Oke, kalian istirahatlah sebentar. Aku akan naik dan melihat-lihat dulu." Lalu Yuko sampai di atas. Saat di atas, ternyata ada si orang berbaju juga, yaitu Yechong. Dan di atas ada seperti sebuah gua berbentuk sebuah monster. Mereka berdua pun masuk. Saat di dalam, tiba-tiba muncul sebuah naga. Mereka berada di atas air dengan pijakan seperti kayu atau seng. Dan naganya di bawah air. Gak lama setelah itu, naganya muncul lagi. Dalam hati Yuko, sepertinya aku harus membunuh naga biru ini, atau aku akan mati dalam ilusi ini. Yuko berkata, "Kita harus membunuh naga ini untuk menang. Aku akan menarik perhatiannya. Kau cari kesempatan untuk menemukan kelemahannya. Ayo, cepat!" Yuko menarik perhatiannya dan Yechong menyerang, dan naga itu pun mati akhirnya. Lalu mereka berdua seperti dipindahkan ke suatu tempat. Lalu kita melihat drop item dari naga itu. Yuko berkata, "Ini adalah bagian dari tubuh naga yang jatuh. Nih, untukmu." Yuko salah mengira orang. Yuko berkata, "Bagaimana kabar bayimu?" Yechong berkata, "Ryuko, berhentilah menipu. Serahkan warisan monster itu. Katakan, kenapa kau menjebakku untuk membuatmu mati?" Lalu Yechong mulai menyerang. Untungnya, Ryuko berhasil menghindarinya. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bersembunyi kali ini. Ini ilmu pedang keluarga Ye. Kau adalah Yechong. Kau tahu itu terlambat. Untungnya, Ryuko berhasil memunculkan pelindung pilar es. "Ryuko, berikan itu padaku." Lalu entah dari mana, tiba-tiba pedang payung itu menyerang Yechong. Tapi Yechong berhasil menghindarinya. Yechong bertanya, "Kau siapa?" "Ayahmu." Lalu boneka Yuko maju, tapi tiba-tiba muncul sebuah monster dari bloodline-nya Yechong. Dan bloodline-nya Yechong berhasil menangkap kaki dari bonekanya Yuko. Itu adalah boneka. Dalam hati Yuko, kenapa energi iblis dalam dirinya begitu berat? Sepertinya aku harus menggunakan trik itu. Bloodline Yechong menembaki seperti jarum-jarum duri, tapi dengan payungnya Ryuko berhasil menahannya dan duri-duri itu terpental balik. Lalu tiba-tiba muncul seperti sebuah portal, dan bloodline-nya Yechong membawa Yechong pergi ke danau pinggiran kota. Kenapa kau membawaku pergi? Aku bisa membunuhnya." Bloodline-nya membalas, "Iblis 1000 tangan gak mudah dihadapi. Sekarang bukan waktunya untuk melakukannya. Namun iblis 1000 tangan belum sepenuhnya terbangun. Kau bisa melakukan hal lain sambil mengambil waktu ini. Sesuatu yang lain. Iya, gunakan keserakahanmu. Semakin serakah dirimu, semakin kuat kita." Kemudian, jadilah penguasa dunia, Mouth of Abyss. Ayo, kembali ke Kyoto. Dalam hati Yuko, ada apa dengan mulut besar itu? Yechong menghilang begitu aja. Bloodline Yuko berkata, "Ini adalah kemampuan unik Mouth of Abyss yang menghabiskan esensinya sendiri dan memindahkan tuannya ke ruang lain." Mouth of Abyss, iya, itu adalah utusan kami yang paling serakah.
dan juga lawan terkuatku. Tanpa diduga, dia membuat kesepakatan dengan monster itu. Bloodline-nya melanjutkan. Nak, kamu nggak bisa mengalahkannya. Buat kesepakatan denganku, aku bisa membunuhnya untukmu. Yuko berkata, kau juga monster. Jika membuat kesepakatan denganmu, apa bedanya antara aku dan Ye Chong? Monster itu merespon, suatu hari kau akan berlutut dan memohon kepadaku. Lalu Yuko mengambil sebuah seperti entah apa, intinya bulat. Dalam hati Yuko, aku harus bergegas untuk menerima warisan, dan aku nggak boleh membiarkan trik Ye Chong berhasil. Lalu muncul seperti cahaya emas di sekeliling badan dari Yuko. Sekarang kita berpindah ke penjara Kyoto. Kita melihat pangeran kedua. Seseorang berkata, pangeran kedua, seseorang telah datang menemuimu. Apakah ayah mengirim seseorang untuk menjemputku? Saat dilihat, ternyata si wanitanya Ye Chong. Kalau nggak salah, seingat Mimin. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah skill. Dan tiba-tiba pangeran kedua pingsan atau mati, entah. Lalu kita berpindah ke kediaman pangeran ketiga di Kyoto. Wanita itu pergi ke sana dan dia menghampiri seseorang. Wanita itu berkata, selamat tuan, pangeran kedua telah bertemu dengan Raja Neraka. Orang itu berkata, udah selesai, dilakukan dengan baik. Bagaimana dengan pangeran pertama? Semuanya udah siap, tunggu aja besok. Lalu mereka segera seluruh dunia akan menjadi milikku, Ye Chong. Loh, Ye Chong bisa ganti-ganti. Sekarang kita berpindah ke tempat kerajaan. Kalau Mimin gak salah, dia orang ini, yang pria ini adalah Nalanche, raja. Si wanita berkata, ada apa denganmu raja? Seseorang akan membunuhku. Lalu tiba-tiba, brak. Sial, pengawal, kemarilah, pengawal. Ternyata itu adalah Nalanche. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Bunuh Nalanche dan rebut tahta. Kau, apa yang akan kau lakukan? Bunuh Nalanche dan rebut tahta. Sekarang kita kembali ke Gunung God of War, di mana Yuko berada. Paichi berkata, uji coba Shinsu akan segera berakhir. Kenapa bos belum menyerapnya? Ini apa-apaan? Apa yang sedang terjadi? Akhirnya selesai. Tongsing berkata, dia ternyata adalah kaisar bela diri Median. Dia juga mewarisi kemampuan guntur emas. Selamat bos, bos hebat. Sistem memberitahu, selamat telah memasuki Wu Huang, peringkat menengah. Proses tahap kedua telah dibuka untuk Anda, dan Anda dapat membuka lebih banyak senjata modern untuk Anda gunakan. Kita melihat ada granat, ada pistol, ada Gatling. Dalam hati Yuko, jika kau datang ke Gatlingku, aku akan mengalahkan si cabul Ye Chong dalam beberapa menit. Saat Yuko melihat ke plot armor, 10%. Sekarang posisinya Yuko 60% dan Ye Chong 80%. Apakah sulit bagi Ye Chong untuk menjadi iblis lagi? Lalu kita berpindah ke pintu keluar dari Pulau Shensu. Seseorang berkata, dia adalah Yuko yang telah memperoleh warisan. Anak ini telah langsung dipromosikan kerana Wu Huang Tengah. Ini sungguh keterlaluan. Si dekan memberikan sesuatu dan berkata, jika bukan karena kecelakaan murid tercinta Ye Chong, bagaimana mungkin kau yang mendapatkannya? Lalu tiba-tiba ada yang memegang tangan Yuko. Ternyata itu adalah Woman Earth. Woman Earth berkata, saudara Yuko, aku akan segera kembali ke negara selatan. Apa kau ingin datang ke negara selatan untuk menemuiku di masa depan? Yuko merespon, tentu saja. Kita juga bisa dibilang teman, jujur dan terbuka. Aku pasti akan mengunjungimu. Dalam hati Yuko, aku gak akan melupakan bokong besarmu itu. Hanya teman, sudahlah. Ini adalah pil pelindung jantung negara selatan kami. Untukmu, jangan lupa untuk datang dan bermain denganku nanti. Baiklah, sekarang kita berpindah ke Jalan Changtu. Dalam hati Yuko, hanya sarung pedang bulan matahari yang ditemukan di kapal yang tenggelam sebelumnya. Dan pedang bulan matahari masih harus berada di pavilion harta karun. Lalu tiba-tiba, Yuko sadar ada yang mengikutinya. Orang itu berkata, Tuan Li, kamu... Tiba-tiba orang itu memberi hormat. Dia berkata, saya pengawal pribadi pangeran pertama dan saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Selama ketidakhadiran Anda, pengadilan kekaisaran tiba-tiba berubah. Pangeran kedua meninggal dengan kejam di penjara, dan pangeran pertama ditempatkan dengan tuduhan palsu dan dieksekusi. Apa? Hari itu, pangeran tiba-tiba menyerang kaisar untuk beberapa alasan yang gak diketahui dan mengatakan bahwa dia akan memberontak. Pangeran ketiga menemukan bukti kaisar yang diracuni oleh rumah pangeran pertama. Pangeran pertama terdiam dan akhirnya dicekik. Pangeran ketiga, bukankah dia nggak pernah memperhatikan pemerintahan? Kenapa tiba-tiba? Tuan Li, saya paling mengenal orang dari pangeran pertama. Saya juga meminta Anda untuk membersihkan nama pangeran pertama dan memberikan keadilan kepada pangeran pertama Chiu Chuan. Yaudah, bangunlah. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Orang itu melanjutkan, ini adalah medali emas bebas kematian yang diminta permaisuri untuk saya berikan kepada Anda. Dia juga memintaku untuk memberitahumu, hati-hati dengan pangeran ketiga. Yuko merespon, aku akan menyelesaikan urusan di Changtu dulu dan kemudian berangkat ke ibu kota. Dalam hati Yuko, pangeran ketiga, apakah itu? Lalu dengan kunci yang tadi Yuko pegang, Yuko membuka sebuah ruangan, yaitu pavilion harta karun Akademi Tianwu. Ini adalah perpustakaan latihan terbesar di seluruh Wu Tianquo. Sayang sekali,
Aku hanya bisa mengambil satu. Lalu Yuko mulai melihat menggunakan mata surgawinya. Dia mulai mengecek pisau matahari dan bulan. Pisaunya ada di bawah lantai. Lantainya terbuat dari bahan baku kristal. Kerusakan brute force itu kekuatan kayak dihajar, dirusakin, dapat menyebabkan seluruh rantai ruang harta karun runtuh. Jangan berisik, ayo cari tahu saklar apa yang ada di dekat sini. Mungkinkah bagian itu tersembunyi di dalam bola kaca ini? Aku akan pergi. Kenapa benda ini nggak bisa bergerak? Tapi mungkin kau bisa. Kutukan segel guntur emas. Lalu Yuko menggunakan guntur emasnya, dan bola itu mulai bersinar dan mulai menunjukkan beberapa buku. Buku pertama, teknik Luo Tao. Kedua, teknik Cai Su Kunlun. Ketiga, nggak ditulis. Keempat, penerangan matahari dan bulan. Dalam hati Yuko, cahaya pada buku ini kebetulan merupakan tanda matahari dan bulan. Ya kan? Saat dilihat tiba-tiba di belakangnya ada seperti sebuah tombol. Lalu setelah itu, lantai tengah mulai terbuka. Dan akhirnya dia bisa melihat pisau matahari dan bulan. Ryuko pun pergi ke ibu kota. Dalam hati Ryuko, jika aku benar, aku harusnya menemukan jalan untuk mendapatkan pangeran ketiga. Saat Ryuko jalan, tiba-tiba para prajurit melihat Ryuko. Satu orang berkata, "Dia adalah Ryuko, orang yang dicari pangeran ketiga. Tangkap dia!" Yuko berkata, "Ini adalah medali emas kematian, bahwa aku menemui kaisar." Lalu Ryuko pun pergi menemui kaisar, yaitu Nalanche. Seorang bawahan berkata, "Yang mulia, Jenderal Ryuko memiliki urusan penting untuk bertemu dengan Anda." "Ryuko, biarkan dia masuk." Menteri Ryuko menghadap kaisar. "Ryuko, kau masih memiliki wajah untuk melihatku? Apa kau mendukung pangeran pertama untuk membunuhku, ha?" "Yang mulia, tidakkah menurut Anda pengkhianatan pangeran pertama agak aneh?" "Maksudmu?" Yuko menjelaskan, "Pangeran pertama sudah menjadi pangeran. Kenapa dia menyerangmu? Rupanya ada seorang yang mengaturnya. Apa enggak menurutmu semua ini mencurigakan?" Dalam hati Nalanche, pangeran pertama selalu bijaksana dan berbakti. Mungkinkah dia benar-benar dijebak? Pangeran kedua mati tiba-tiba. Pangeran ketiga yang selalu menganggur tiba-tiba mulai ikut campur dalam urusan politik negara dan juga mengontrol pengadilan. Itu luar biasa. Apakah yang kau maksud pangeran ketiga? Tiba-tiba pangeran ketiga datang. Aku nggak tahu. Ayah memanggil putranya dan menteri. Tapi ada apa? Ternyata itu adalah Ye Chong yang sedang menyamar. Nalanche berkata, "Nggak ada. Dengarkan aja analisis tentang kasus ini." Ye Chong berkata, "Oh, Erchen juga ingin mendengarnya. Pangeran ketiga hanyalah seorang sarjana yang lemah tanpa ada kultivasi apapun." Lalu tiba-tiba Ryuko langsung menyerang. Tapi pangeran ketiga yang seharusnya nggak ada kultivasi berhasil menahannya. "Ryuko, beraninya kau!" Ryuko berkata, "Apa yang kau lakukan?" Pangeran ketiga yang kurus nggak memiliki ruang untuk melawan. Tiba-tiba berhenti. Tapi Ryuko tetap menyerang terus. "Hei, lancang, kemarilah!" Dalam hati Ryuko, "Aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kau harus menggunakan kekuatanmu." Saat serangannya hampir mengenainya, tiba-tiba Ryuko berhenti. "Teman lama, kena kamu." Lalu dengan cepat para penjaga masuk. "Ryuko, kau secara terbuka menyerang pangeran. Ini kebalikan darimu." Ryuko berkata, "Kaisar, aku hanya ingin berdiskusi dengan pangeran ketiga." "Ayah, Ryuko melakukan kejahatan seperti itu. Dia harus dihukum." "Ryuko, aku ingat bahwa kau memiliki medali emas untuk menghindari kematian. Kau bisa dibebaskan dari hukuman mati. Akan tetapi, kamu nggak bisa melarikan diri selain dari hukuman mati. Ayo, masukkan Ryuko ke penjara." Akhirnya, Ryuko pun ditahan. Ye Chong berkata, "Ryuko, penghinaan yang aku terima hari ini akan terbayar di masa depan." Melihat itu, Nalanche sedikit ragu. Yuko pun dimasukin ke dalam penjara. Dalam hati Yuko, itu adalah langkah impulsif tanpa bukti kuat. Aku benar-benar nggak bisa meyakinkan kaisar untuk mempercayainya sepenuhnya. Lalu tiba-tiba ada yang membuka penjaranya. Ternyata itu adalah Chi Wushuang. Yuko bertanya, "Kenapa kau di sini?" Dia menjawab, "Jika aku tidak datang, siapa yang akan menyelamatkanmu? Kau terlalu bersemangat." Namun kaisar menjadi curiga dan memerintahkanmu untuk menyelidiki kebenaran secara rahasia. Dalam hati Yuko, nggak sia-sia bagiku masuk penjara. Akhirnya kaisar benar-benar curiga. Wushuang berkata, "Tetapi kau harus berhati-hati. Seluruh istana dan oposisi sudah ada di tangan pangeran ketiga. Dan bahkan Flying Eagle dari 5 keluarga besar telah menjadi pengawalnya. 5 keluarga besar juga. Bagaimana dengan Xianchen?" Chi Wushuang menjawab, "Kematian Yunhe telah memukul keluarga Yun begitu parah sehingga mereka nggak sekuat dulu. Tapi untungnya saudara perempuan Yun pintar dan sudah meninggalkan ibu kota. Hanya saja aku kehilangan kontak dengan mereka dan aku nggak mengetahui di mana mereka berada." Yuko berkata, "Aku seharusnya nggak meninggalkan mereka berdua karena masalah ini. Raja ketiga sedang dalam perjalanan kemari dan akan sampai dalam 3 hari. Waktu hampir habis. Kau harus buru-buru mencari buktinya." "Hah? Raja ketiga?" "Iya. Saat ini situasinya istimewa. Raja ketiga bertugas menahan perbatasan negara dengan pasukan kuda yang cukup. Dia satu-satunya yang bisa menangani penjaga Flying Eagle di bawah putra mahkota." "Oke, aku mengerti." Lalu kita berpindah ke jamuan istana. Pangeran ketiga atau Ye Chong berkata, "Ayah, izinkan aku bersulang denganmu." "Oke." Wanita ini yang sepertinya istri dari Nalanche, dia berkata, "Chuer, Festival Osmanthus
akan segera diadakan. Kau pandai membaca puisi dan membuat bait. Kenapa kau nggak membuat puisi untuk menghibur ayah? Nalantia berkata, setiap tahun kau membaca puisi pada festival Osmanthus dan tahun ini gak terkecuali. Seseorang berkata, suatu kehormatan bisa mendengarkan puisi dari sang pangeran. Seorang lagi berkata, telinga kita sangat ingin mendengarkannya. Cih, wanita tua ini. Karena ini masalahnya, maka istana akan didedikasikan. Tahun ini Osmanthus beraroma manis sangat harum hingga bisa digunakan untuk membuat sup. Puisi apa itu? Taruh ayam dan rebusan bersama-sama. Rasanya manis dan memabukkan. Seseorang berkata, puisi ini hanya ada di surga dan sangat jarang terdengar di bumi. Mendengar puisinya, Nalantia agak curiga. Si ratu berkata, tamu tersayang, aku sangat memujinya, tetapi level CWR lebih dari itu. Ini, Nalantia berkata, baik pangeran, kau harus membaca lebih banyak buku di masa depan. Iya ayah. Dalam hati Ye Chong, kaisar tua ini sekarang mencurigaiku. Aku harus melakukannya terlebih dahulu. Lalu malam hari pun tiba. Si istrinya berkata, apakah kaisar masih memperhatikan masalah CWR? Aku sakit kepala dengan pangeran ketiga ini. Yang menjadi sedikit aneh akhir-akhir ini, temperamen CWR terlihat banyak berubah. Dia nggak seperti anak kami. Hah? Kaisar, minum sup penenang ini dan tidurlah lebih awal. Saat diminum, Kaisar! Sekarang kita kembali ke Liu Ko. Dia melihat boneka yang dia buat. Xiao Chen digigit oleh iblis Abyssal Mouth itu. Aku nggak tahu apakah manik-manik yang diwariskan ini bisa menyembuhkannya atau enggak. Lalu Liu Ko memasukkan bola itu ke boneka itu. Pemindahan inframerah, fungsi video, peluru matahari. Sayangnya aku nggak bisa memasangkannya meriam hari ini. Tiba-tiba, gak bagus. Kaisar diracuni dan gak sadarkan diri. Permaisuri ditangkap oleh pangeran ketiga dan dilemparkan ke dalam penjara. Dan sekarang istana sedang dalam kekacauan. Nani? Dia benar-benar gak tahan lagi. Qi Wushuang berkata, apa kau mempunyai rencana? Raja ketiga akan berada di sana dalam 1 hari. Jika kaisar meninggal, maka Ye Chong akan menjadi kaisar baru. Dengan aku di sini, dia nggak akan bisa. Lalu kita melihat di luar istana kaisar. Di sana ada banyak sekali penjaga. Lalu tiba-tiba ada seperti asap, bukan asap sih. Di udara ada seperti semacam obat. Dan akhirnya para penjaga pun pingsan. Yuko berkata, terima kasih kau datang Raja Obat Senior. Ibu kota atau aku benar-benar gak punya cara lain. Raja Obat berkata, baiklah, ayo cepat masuk. Gak baik berdiam diri. Lalu mereka pun masuk. Raja Obat menjelaskan, dia terkena racun jiwa. Jiwa akan berkurang setengahnya. Yang agak rumit ini. Yuko bertanya, meracuni jiwa, apakah bisa didetoksifikasi? Raja Racun menjawab, butuh waktu setidaknya 1/2 bulan untuk mendetoksifikasi racunnya. Yuko merespon, 1/2 bulan? Itu terlalu lama dan gak ada yang menjamin saat ini apakah assassin Ye Chong akan menyerang atau enggak. Oh, senior, apa kau bisa membangunkan kaisar terlebih dahulu? Seseorang berkata, mendiang kaisar gak pernah memberimu tahta jika dia tahu kalau kau telah melakukan tindakan berbahaya sebelum kematiannya. Aku, putra mahkota, wajar dan benar untuk meneruskan tahta. Siapapun yang gak patuh akan masuk neraka bersama ayah. Kau, seseorang berkata, aku meminta untuk kaisar memimpin pejabat sipil dan militer untuk menguasai dunia. Semua hal untuk kaisar. Hidup kaisar. Mulai hari ini, kerajaan Wutian akan menjadi milikku. Lalu tiba-tiba, kau serius? Kau tampaknya menikmati dirimu dan terlalu bersemangat. Liu Ko, kau masih memiliki wajah untuk datang. Setelah berkolusi dengan pangeran pertama untuk membunuh almarhum kaisar, tetapi gagal melakukannya, kau benar-benar meneroboskan diri ke dalam jaring. Lalu Liu Ko mengambil sebuah handphone dan memberi lihat sebuah seperti hologram atau proyeksi. Kita melihat Ye Chong dan juga si wanitanya. Wanitanya berkata, Tuan Liu Ko diam-diam menyelidikimu. Apakah dia menemukan sesuatu? Ye Chong merespon, keahlian mengambil alih tubuh gak mudah dipecahkan. Gak perlu khawatir. Apa? Tubuh pangeran ketiga sebenarnya diambil alih? Seorang lagi berkata, keahlian mengambil tubuh adalah seni terlarang dan dia berani menggunakannya kepada pangeran. Siapa ini? Itu kamu, tua muda, Ye Chong. Apa? Ye Chong? Siapa yang mengambil alih tubuh? Itu semua dibuat olehnya. Yuko berkata, Ye Chong, sekarang buktinya sangat kuat. Apalagi yang harus kau katakan? Liu Ko, kau gagal mendukung pemberontakan pangeran pertama dan sekarang kau menjebakku. Kau benar-benar ambisius. Penjaga Flying Eagle, cepat, segera tangkap pemberontak Liu Ko itu. Lalu tiba-tiba, kau berani muncul Nalanche di belakangnya Liu Ko. Ye Chong berteriak, kau nggak mati? Nalanche membalas, jika aku mati, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, Ye Chong. Liu Ko berkata, semua ini untuk menangkapmu. Lagi pula, proyeksi aja nggak dapat secara langsung membuktikan bahwa kau adalah Ye Chong. Yang mulia, kasihanilah. Aku diperintahkan untuk melakukan semua ini oleh patriark dari keluarga Ye dan sesaat dibutakan oleh lemak babi. Nalanche berkata, kepala keluarga Ye, jadi keluargamu bersekongkol untuk mengambil alih kerajaanku, maka aku akan mengeksekusi seluruh keluarganya. Nalanche,
Siapa kau untuk mengeksekusi seluruh keluargaku? Apakah tahtamu sendiri menjadi bersih? Aku akan memberimu tumpangan yang gak baik dan gak benar hari ini. Penjaga Flying Eagle, bunuh Nalan C untukku. Beraninya kalian. Aku belum mati. Kau berani mengendalikan penjaga Flying Eagle? Izinkan aku memberitahu, tahta ini bukan hanya untukmu, keluarga Nalan. Lalu tiba-tiba muncul banyak sekali prajurit bersama seorang pemimpinnya. Orang ini adalah Nalan Tielong. Nalan Tielong. Melihat Tielong, Ye Chong langsung kabur. Tapi Yuko dengan cepat mengejar. Ye Chong berkata, Liuko, kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau mendapatkan warisan percobaan Shensu. Hari ini aku ingin kau mati. Kau masih polos seperti biasa. Pak Tua, ayo cari makan. Haha, aku udah menunggu begitu lama. Mari kita mulai. Nih, apa-apaan ini? Ye Chong berkata, berhentilah berjuang. Itu menyedot basis kultivasimu dan gak butuh waktu lama bagimu untuk menjadi pecundang. Ah, aku mengerti. Hah? Bagaimana kamu? Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Setelah menghisap begitu lama, kau bahkan masih gak sadar kalau itu hanyalah boneka. Liuko! Tapi bloodline dari Ye Chong menyerap para prajurit biasa. Liuko, mari kita lihat seberapa jauh kau bertahan hari ini. Lalu Yuko mengeluarkan pedang milik ayahnya dan Yuko menyerang ke arah Ye Chong. Sial, semua seranganmu akan kuserap. Bagaimana bisa kau bertahan dari hal ini? Thousand Demon Hands atau 1000 tangan iblis. Liuko menyerang dengan skill 1000 tangan iblis. Liuko, jangan berpikir kau bisa melukaiku hanya dengan serangan seperti ini. Tapi Ye Chong sadar. Hah? Dengan cepat Liuko langsung menyerang. Brengsek. Dan Ye Chong berhasil terkena serangannya. Lalu akhirnya Ye Chong pun ditangkap dan ditahan. Ye Chong diborgol. Ye Chong berkata, kalau kau membunuhku, kau gak akan pernah tahu keberadaan saudara perempuan Yun selama sisa hidupmu. Kau Yuko berkata, kau gak boleh mati untuk dosa yang telah kau lakukan. Aku ingin kau membayar kembali sedikit demi sedikit. Ayo, lanjutkan besok. Dalam hati Ye Chong, Liuko, kau pikir kau bisa menjebakku seperti ini? Krak, krak, krak. Burung ini melihat posisi Ye Chong dan matanya agak sedikit ada cahaya. Jangan bilang mata-mata lagi. Liuko pun pergi dari penjara Ye Chong. Kaisar udah meninggal. Kaisar udah meninggal. Kaisar. Pada akhirnya Nalan C pun meninggal. Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Salam kepada Kaisar baru. Hidup Kaisar! Dalam hati Liuko, sial, Ye Chong baru aja melarikan diri. Kaisar lama meninggal. Dan raja ketiga ini telah diangkat menjadi kaisar baru hari ini. Langkah benar-benar udah lewat. Berarti ini ayahnya Nalan Meng. Dia berkata, penobatan hari ini memiliki hadiah dan hukuman. Dan karena Ci adalah pria pemberani dan banyak akal, aku akan menjadikan keluarga Ci sebagai kepala dari 5 keluarga besar. Terima kasih yang mulia. Dan kamu Liuko, Lihosu ada di perusahaan Ye Chong dan telah membunuh pangeran secara brutal. Bagaimana bisa dia mati? Hah? Apa? Lalu akhirnya Yuko dipenjara lagi. Tapi di penjara dia dihampiri oleh kaisar baru. Yuko berkata, rupanya aku dijatuhi hukuman mati, tapi faktanya aku diperlakukan dengan baik dan diberi makan. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Kaisar menjawab, aku ingin kau pergi ke kerajaan Tachin untuk memeriksa beberapa hal. Bagaimana jika aku nggak mau? Dalam hati Yuko, itu nggak seperti kau memintaku untuk menyamar menjadi agen seperti dulu. Kau pasti akan melakukannya karena yang membunuh ayahmu ada di kerajaan Tachin. Apa? Saat itu, ayahmu memimpin pasukan dan banyak memenangkan pertarungan. Tapi marshal musuh, si Tu Wushu, telah memenjarakan putri kita dan memberitakan dia akan membebaskannya jika ayahmu dieksekusi. Yuko merespon, jadi kau mengorbankan ayahku untuk menyelamatkan pangeran? Loh, tadi katanya princess. Apa? Putri. Kenapa tiba-tiba pangeran? Ya itulah intinya lah. Mungkin typo. Princess kan beda S-nya doang. Kaisar berkata, bagaimana bisa ayahku mengorbankan hidupnya? Itu ayahmu yang rela berjuang dari pertempuran yang pasti akan kalah. Aku benci fakta bahwa Tachin membantai 100.000 orang dan bahkan gak menyisakan tulang ayahmu. Si Tu Wushu mengambil tulang ayahmu dan membawanya ke kerajaan Tachin untuk membuatnya menjadi obat ajaib. Bajingan itu, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dalam hati Yuko, pos ini mencoba gesturnya untuk membuatku pergi ke kerajaan Tachin. Mari kita rencanakan dulu dan lihat apa yang dia lakukan. Oke, aku pergi. Kaisar berkata, Meng Er sekarang seorang putri. Pergilah menemuinya dan ucapkan selamat tinggal. Lalu Yuko pergi menghampiri Nalan Meng. Meng Er, Nalan berkata, suami, ayahku memintamu untuk pergi ke kerajaan Tachin. Apa kau setuju dengannya? Yuko menjawab, sebagai seorang putra, aku harus membalaskan dendam ayahku kan? Kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Enggak. Kau seorang putri sekarang, jadi tetaplah bersama ayahmu dan lakukan tugas berbaktimu. Tunggu kepulanganku. Jangan pernah lupakan aku. Dalam hati Nalan, Yuko, aku nggak tahu kenapa. Aku merasa seperti kau dan aku akan berakhir di sini. Dan akhirnya mereka, keesokannya, Liuko pun pergi. Suami, aku akan selalu menunggumu kembali. Sekarang, kita melihat Liuko dan juga Paichi. Liuko membawa seekor kuda. Paichi berkata, bos, biarkan aku pergi denganmu. Yuko merespon, enggak. Kau tinggal di sini dan menjaga istriku sampai aku kembali. Yuko pun pergi. Istriku, tunggu aku kembali. Sekarang kita berpindah. Kita melihat sebuah rombongan dan juga kereta kuda di tengahnya. Tiba-tiba
ada panah entah dari mana menembak ke dalam kereta itu. Panahnya hampir mengenai orang di dalamnya. Orang ini adalah Wang Cheng. Seseorang berkata, "Saudara-saudara, bantu aku ikat Wang Cheng untukku dan kita tukarkan dia dengan uang. Saudara, serang!" Ternyata ada banyak sekali bandit muncul di tengah jalan. "Ayo semua, lindungi dewa medis." Bisa kita ambil kesimpulan kalau Wang Cheng ini adalah dewa medis. Dalam hati Wang Cheng, "Oh tidak, kita bertemu dengan bandit." Seseorang berkata, "Siapa kamu? Kenapa kalian mencoba mengakhiri hari kita? Saudara, ayo, jadikan mereka uang, dan kita nggak akan melakukannya lagi." Saat Wang Cheng melihat keluar, ternyata Liu Ko membantai para bandit. "Wah, prajurit muda ini sangat terampil. Iya, kita selamat." Wang Cheng pun keluar. "Kamu?" Dalam hati Liu Ko, Master Cheng adalah dewa medis dari kerajaan Tachin, dan dia akan pergi ke Yanqing untuk merawat putri Situ. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memasuki mansion besar Situ. Yuko berkata, "Tolong maafkan aku untuk berterima kasih, Master Wang." "Master Wang, apa kau masih ingat ketika kau menyelamatkan seorang prajurit yang terluka di dasar gunung Tianqian? Pria itu nggak lain adalah ayahku." Dalam hati Yuko, dengan begitu banyak orang yang diselamatkan oleh Master Wang, dia nggak dapat mengingat mereka dengan jelas. Jadi aku hanya bisa mengarang identitas. Wang Cheng berkata, "Pada saat itu, ketika kedua pasukan sedang berperang, orang tua ini menyelamatkan beberapa prajurit yang terluka." Yuko berkata, "Tahun lalu, ayahku meninggal karena sakit, dan sebelum meninggal, dia memberitahu untuk membahas kebaikan Master Wang. Aku akan pergi melalui api dan air hanya untuk membayarmu." Master Wang berkata, "Lelaki muda itu sangat sopan. Bagaimana kalau kau ikut denganku ke Yanqing bersama orang tua ini?" "Terima kasih, Master Wang." Dalam hati Yuko, itu sepadan dengan mengatur rencana ini. Ternyata Liu Ko merencanakan semuanya. Dia menembak panah berisi surat ke tempat para bandit. Isinya, Wang Cheng sedang pergi ke kota Yanqing dengan menaiki kereta pedagang. Mereka pun sampai di mansion Situ. Situ berkata, "Master Wang, akhirnya kau sampai di sini. Tolong pergi dan periksa putriku. Dia koma dan gak sadarkan diri selama 7 hari. Orang ini adalah Situ Wushu." Dalam hati Situ, kenapa wajah orang ini sangat akrab? Mereka pun masuk dan kita melihat Situ Wuyo. Master Wang berkata, "Orang tua ini hanya dapat menekan kondisinya untuk sementara, tetapi nggak ada yang dapat kulakukan untuk menyembuhkannya di sini." Situ merespon, "Apa? Aku hanya punya satu putri tersisa. Master, tolong lakukan sesuatu." Master Wang membalas, "Kalau begitu, kau harus menemukan orang lain." Dalam hati Liu Ko, ketiga putra Situ Wushu gugur di medan perang, dan yang tersisa hanyalah putrinya yang menjadi darah kehidupannya. Jika aku bisa menyembuhkannya, mungkin aku bisa dipercayai olehnya. Lalu tiba-tiba, Monam pergi ke Situ Wuyo. "Nah, apa yang kau lakukan?" Yuko menjelaskan, "Mantra itu seperti cacing yang menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan ketidaksadaran dan demam tinggi. Ini adalah sejenis voodoo yang ditemukan di kerajaan utara. Lalu apa kau punya cara untuk menyembuhkannya?" Dalam hati Yuko, ada cara untuk menyembuhkannya, tapi jika aku menggunakannya, aku akan ketahuan. Sayangnya, ya nggak masalah, mari kita coba. Lalu Liu Ko mengeluarkan pedang matahari dan bulan. Lalu dengan cepat, si itu menodongkan pedang pada Liu Ko. Dia berkata, "Pedang matahari dan bulan." "Nah, siapa kamu?" Yuko merespon, "Karena kau tahu pedang matahari dan bulan, kau harusnya tahu bahwa pedang ini bisa mengeluarkan voodoo itu." Menggunakan pedang matahari dan bulan, Liu Ko sedikit merobek tangan dari Situ Wuyo, dan pelan-pelan mantranya mulai hilang. Bagus, akar hitamnya memudar. Jauh di utara, ada sekelompok penyihir hitam yang ahli dalam mantra, dan ini adalah voodoo yang mereka tempatkan, yang hanya bisa dipecahkan dengan pedang matahari dan bulan. Sialan, para penyihir hitam itu, aku nggak akan melepaskan mereka. Dan kau, akhirnya Liu Ko diketahui. Situ berkata, "Kau adalah putra Li Kuang. Beraninya kau datang ke kerajaan Tachinku." Master Wang berkata, "Kamu ternyata Liu Ko dari kerajaan Wutian." Yuko merespon, "Aku minta maaf, Master Wang. Tapi pada saat itu, aku dicari oleh kerajaan Wutian dan gak punya pilihan selain menyembunyikan identitasku. Lalu apa yang kau lakukan di kerajaan Tachinku? Musuh dari musuhku adalah teman. Keluarga Liku telah melalui neraka di tangan kerajaan Wutian. Kaisar lama memaksa ayahku untuk mati, dan kaisar baru secara salah menuduh saya merencanakan melawan keluarga kerajaan. Aku, Liu Ko, dan kerajaan Wutian gak akan pernah berdamai. Musuh dari musuhmu adalah teman. Karena kau telah menyelamatkan putriku, kau bisa tinggal di mansion besarku. Terima kasih, rajaku." Akhirnya, Yuko pun pergi. "Kau, awasi dia." Baik, sekarang kita melihat kerajaan Tachin di Yanqing. Yuko sedang berkeliling dan melihat-lihat. Dalam hati Yuko, rubah tua ini, dia membiarkan aku bergerak bebas di jalan, tapi diam-diam mengirim mata-mata ke semua tempat untuk mengawasiku. Aku harus mendapatkan cara untuk dia mempercayaiku sepenuhnya. Nah, itu dia. Lalu Yuko menghampiri orang itu. Apakah kamu?" "Aku adalah orang yang akan membunuhmu." Dalam sekejap, Yuko langsung memenggal orang itu. Mereka yang mengkhianati nggak layak untuk hidup. Mata-mata yang dikirim berkata, "Kau terus memantaunya, dan aku akan melapor ke Tuan." Baik, menarik. Mata-mata kerajaan Wutian secara beruntun dibunuhnya. Di mana dia sekarang? Dia pergi ke ruangannya. Master Wang bertanya, "Yuko, apa yang kau lakukan?" Yuko menjawab, "Rumah bangsawan bukanlah tempat untuk tinggal, dan aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kau meninggalkan rumah untuk membunuh mata-mata kerajaan Wutian lagi." Dalam hati Yuko, dia mengambil umpannya.
Yuko berkata, itu urusanku. Gak ada hubungannya denganmu. Mata-mata gak akan pernah berakhir. Kapan kau akan berhenti? Jika aku jadimu, aku akan menggunakannya, memberi mereka informasi setengah benar dan setengah salah, dan membunuh mereka secara mengejutkan ketika saatnya tiba. Kau dan aku mungkin bisa bekerja sama untuk membalikan kerajaan Haotian ini. Dalam hati Yuko, ternyata rubah tua ini yang bertanggung jawab atas banyak kegagalan intelijen di garis depan. Lalu si Wuyo bangun. Kakak Yuko. Yuko berkata, kau berjalan sangat cepat. Kau seperti hampir pulih. Itu benar. Dan lihat siapa yang merawatnya. Kakak Yuko, ayo bermain di ayunan. Silahkan aja. Jangan lama-lama. Pikirkan tentang apa yang kukatakan. Kakak Yuko, mereka berbicara ayahku jahat. Bagaimana menurutmu? Yuko berkata, bagi musuh, ayahmu adalah orang jahat. Bagi kerajaan Tachin, ayahmu adalah pelindung dan pahlawan. Dan aku benci ayahmu. Tapi jika dibandingkan, aku lebih membenci raja ketiga yang munafik itu. Dan ternyata Situ mendengar itu. Master Wong bertanya, Tuanku, apa yang kau tertawakan? Situ menjawab, dia mengatakan dia membenciku. Dan dia benar. Jika Kaisar Wutian gak menggunakan ayahnya, mungkin ayahnya masih hidup. Jika dia tidak membenciku, dia benar-benar memiliki motif utama. Master Wong berkata, Tuanku, haruskah kita senang dan mempercayakannya tugas penting? Situ merespon, masih terlalu dini, tunggu sebentar lagi. Dan amati Yuko, kukira perlu menambah dosis obat yang kuat jika aku ingin mendapatkan kepercayaan dari rubah tua ini. Lalu perut Wuyo bunyi dan Yuko mengeluarkan sesuatu. Lapar, nih, aku mempunyai beberapa yogurt. Wah, rasanya manis dan asam. Kakak Yuko, ini sangat enak. Ayo, keluar dan bermain. Aku belum pernah lihat bagaimana di luar. Kau belum sembuh. Ayahku mengatakan, aku adalah semacam garis keturunan 9 yin dan gak boleh diketahui. Aku belum pernah melihat bagaimana di luar sejak aku masih kecil. Garis keturunan 9 yin. Dalam hati Yuko, legenda mengatakan bahwa garis keturunan 9 yin adalah keajaiban seni bela diri alami. Tapi biasanya gak hidup melewati usia 30. Kecuali Yuko bertanya, apakah ayahmu membawamu ke tanah yang sangat dingin untuk mencari teratai salju 9 yin? Kakak Yuko, bagaimana kau tahu? Yuko menjawab, hanya teratai salju 9 yin yang bisa melarutkan garis keturunan 9 yin. Dan teratai salju 9 yin tumbuh di tempat yang sangat dingin. Kamu gak boleh memberitahu siapapun tentang garis keturunan 9 yin. Kepada siapapun gak boleh. Wuyo merespon, aku tahu. Jadi, apa kau bisa membawaku keluar? Aku sangat sengsara. Aku benar-benar kalah darimu. Mereka berdua pun keluar. Wuyo berkata, sangat ramai di sini. Ini pertama kalinya aku melihat banyak orang. Dalam hati Yuko, garis ini dijekik dan dikurung di rumah sepanjang hari. Yuko berkata, aku akan mengajakmu bersenang-senang hari ini. Diajak nangkep ikan, diajak makan ramen, diajak main, diajak milih perhiasan. Saudara Yuko, menurutmu apa aku terlihat bagus dengan jepit rambut ini? Dalam hati Yuko, tenang, tenang. Aku akhirnya tahu kenapa pencuri tua itu memilih nama itu. Siapapun yang melihat senyuman seperti itu akan merasakan kasihan dan cinta. Mereka pun pergi keluar. Yuko berkata, bagus, bagus. Kamu terlihat bagus dalam segala apapun yang kau kenakan. Buset, itu mulut. Kamu pasti bohong. Tapi tiba-tiba dari atas ada seseorang yang menggunakan busur dan panah. Orang ini adalah Chu Lianhuan, dewa panah. Dia menembak ke arah Wuyo. Yuko sadar dan dengan cepat Yuko menerima panahnya. Dalam hati dewa panah, siapa anak ini? Dia tahu anak panahku. Kau cari mati. Kakak Yuko, kamu. Yuko memunculkan bloodline-nya dan langsung menyerang dewa panah. Nih apa-apaan ini? Tapi dewa panah berhasil memotong tentakelnya. Dalam hati dewa panah, si Wushu memiliki tuan seperti itu di bawah komandonya. Aku harus segera melaporkannya kepada pangeran. Dalam hati Yuko, kau melarikan diri. Lain kali kau harus mati. Kakak Yuko, cederamu sangat serius. Mari kita cari dokter untuk memeriksanya. Ini cedera kecil, gak masalah. Kakak Yuko. Dan akhirnya Ryuko pingsan. Kakak Yuko, tolong bertahanlah. Siapapun, tolong. Mereka pun pergi ke sebuah tempat medis. Bukan rumah sakit sih, tempat dokter lah. Si dokter bertanya, ada apa dengan orang ini? Dokter, tolong selamatkan dia. Dia berdarah banyak. Dokternya berkata, panah ini sangat beracun dan lukanya sangat sulit diobati. Orang tua ini nggak terlalu pintar mengobati. Nona, coba tanya ke dokter yang lain. Dokter, kumohon padamu, tolong selamatkan dia. Bukan nggak mungkin untuk mengobatinya. Hanya saja harganya. Ini adalah gelang giok yang diberikan ayahku. Tapi ini sangat berharga. Tolong sembuhkan dia. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik. Sedangkan situ, anak ini benar-benar cari mati. Berani menculik putriku di luar. Pergi dan temukan Ryuko untukku. Aku nggak bisa mengampuninya. Baik, Ryuko pun akhirnya diobati. Si dokter berkata, aku akan pergi keluar dulu untuk mendapatkan obat. Tolong jaga tuan ini. Terima kasih banyak. Saudara Yuko, apa kau tahu? Sebenarnya aku ingin memiliki seorang saudara laki-laki. Dahulu aku memiliki 3 saudara laki-laki, tetapi mereka semua meninggal dan aku bahkan gak tahu seperti apa mereka. Itulah sebabnya
Aku sangat membenci perang dan ayahku ingin aku menjalani kehidupan yang bebas, jauh dari pertikaian politik, sehingga dia memberiku nama Wu You. Tetapi ayahku selalu mengurungku di rumah karena dia khawatir padaku. Aku sangat senang bisa keluar hari ini. Kita belum bersama begitu lama, tapi kamu seperti saudara sejati bagiku. Jadi tolonglah baik-baik, kamu harus sembuh. Lalu pintunya terbuka. Dokter, kamu udah kembali. Dokter itu datang bersama 2 orang lainnya. Dokternya berkata, garis kecil, serahkan semua barang berhargamu. Aku memberi kamu gelang giok. Bukankah itu cukup untuk konsultasi? Dokternya merespon, bagaimana mungkin orang biasa mampu memakai gelang begitu mahal? Kau pasti anak dari keluarga besar. Seorang yang di kiri berkata, cepatlah, berhenti bercanda. Nanti kami akan mengikatmu dan menjualmu ke rumah minuman. Kau nggak boleh menyentuhku. Ayahku adalah Situ Wushu, dewa perang kerajaan Taichin. Orang yang kanan berkata, garis ini apa benar-benar putri Situ Wushu? Apa yang harus kita lakukan? Yang kiri berkata, semuanya akan berakhir jika Situ Wushu yang tua mengetahui bahwa kita telah membawa anak perempuannya pergi. Dia akan membunuh kita semua. Baiklah, dalam hal ini, maka mari kita bunuh dia. Tolong. Tapi tiba-tiba tangannya ditahan. Ternyata Yuko bangun. Orang yang pantas untuk dibunuh adalah dirimu. Si dokter ditendang. Saudara Yuko, akhirnya kau sadar. Orang-orang jahat itu sangat menakutkan. Jangan takut. Aku di sini sekarang. Bagaimana bisa? Tadi aku menyebarkan rasa mual pada lukamu. Obatmu hanya bisa meracuni orang biasa, tetapi nggak berguna bagiku. Aku akan menunjukkan trik sulap padamu. Jangan melihat. Baiklah, orang-orang itu maju menyerang. Tapi Yuko memunculkan berat lainnya dan langsung menahan orang-orang itu. Oke. Udah, saudara Yuko, di mana orang-orang jahat itu? Mereka pergi ke tempat mereka seharusnya. Ketiga orang itu langsung dibunuh. Luka di tubuhmu. Yuko membalas, racun itu nggak berpengaruh padaku. Dan pingsan tadi hanya mekanisme penyembuhan diri. Tiba-tiba, Yuko, berani-beraninya kau menempatkan putriku dalam situasi berbahaya seperti ini. Semua orang, tangkap dia. Tuan, dengarkan aku. Ayah, kau nggak diperbolehkan melukai saudara Yuko. Dia terluka parah saat melindungiku. Kamu? Yaudah, lupakan aja. Demi putriku, kali ini aku akan membiarkan kamu pergi. Tetapi kau memiliki basi kultivasi selevel kaisar bela diri. Siapa orang itu sampai bisa melukaimu? Yuko menjawab, yang aku tahu, orang yang menyerang mahir menggunakan busur. Menggunakan busur. Master Wang berkata, aku khawatir satu-satunya pemanah yang bisa melukai selevel kaisar bela diri adalah Dewa Panah, Cepei, di bawah putra mahkota. Kota Qinlong beraninya menyerang putriku. Setengah bulan kemudian, Yuko bawa Xbox. Controller Xbox tuh. Yuko berkata, kamu gak terlalu pandai dalam hal ini. Uyo berkata, apa kau bisa memberi aku istirahat sebentar aja? Yuko merespon, e-sports membuatmu gila. Yaudah nih, apa kau masih marah? Yuko memberikan sesuatu. Untuk secangkir teh susu, aku memaafkanmu. Anak ini semakin dekat dengan Wuyo. Itu nggak baik. Orang di belakang itu berkata, Nona Wuyo merasa sedih sepanjang hari dan dia bisa tersenyum seperti hari ini berkat Yuko. Apakah mungkin menteri iri terhadap anak ini? Orang ini adalah deputi Lu Feilong. Situ Wushu merespon, omong kosong. Bagaimana mungkin aku iri terhadap bocah itu? Pria ini sangat rahasia, dan aku khawatir dia memiliki motif tersembunyi dalam mendekati Wuyo. Selain berlatih seni bela diri dan bermain dengan Nona Wuyo, anak ini juga jujur. Apakah ada cara bagi menteri untuk mengetahui kebenaran tentangnya? Situ Wushu berkata, beberapa hari yang lalu, kepala balai militer dipecat oleh orang-orang kota Qinlong. Jadi mari kita angkat Yuko sebagai kepala baru balai militer. Feilong merespon, Badan Intelijen Militer itu adalah departemen penting di seluruh Taichin. Bagaimana jika Situ Wushu memotong? Balai militer adalah tempat penting untuk intelijen militer, dan jika dia memiliki rahasia, dia akan terbongkar di sini. Yuko pun diangkat menjadi kepala balai militer. Sial. Yang kanan yang rambut agak hijau berkata, kepala baru balai militer ini adalah buronan dari kerajaan Wutian. Orang-orang di atasnya buta. Orang yang kanan adalah wakil kepala balai militer, Qian Wuqin. Sedangkan yang duduk di kiri adalah deputi intelijen balai militer, Tao Wuqing. Yuko datang. Hai, saat ramai di pagi hari, apa yang sedang kau diskusikan? Pemimpin balai. Apanya pemimpin balai? Jelas-jelas dia adalah penjahat. Yuko berkata, kalian tangkap penjaga Cao Wengquang untukku. Cao Wengquang adalah seorang veteran balai militer. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah pemimpin balai yang baru, kau bisa menggelepar. Ini sangat sederhana. Cao Wengquang adalah mata-mata dari Taliao. Dalam hati Yuko, rubah tua situ telah mengirimku ke balai militer untuk memantau aku. Aku harus memenangkan kepercayaannya. Aku nggak bisa menguasai kerajaan Wutian. Jadi aku harus memulai dengan Taliao, musuh lain kerajaan Taichin. Cao Wengquang berkata, "Cih, bocah, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku adalah mata-mata?" Yuko membalas, aku telah membaca catatan perang berkali-kali. Di tengah-tengah pertempuran besar, kau melarikan diri dari pertempuran dan membunuh Jenderal Ruan. Jadi kenapa aku nggak bisa menangkapmu? Omong kosong. Apa yang kau bicarakan? Aku menerima laporan bahwa musuh akan menyerang area utama. Jadi aku membawa anak buahku ke sana. Adapun Jenderal Ruan, saat aku tiba di sana, dia udah terkena beberapa panah. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Yuko membalas,
Jenderal Ruan dibunuh oleh beberapa panah, tapi luka fatal adalah panah di punggungnya. Hanya kamu yang bisa menembak panah sekuat itu. Kaulah pembunuhnya. Kau bicara omong kosong. Tao Wuqing yang di kiri berkata, dengan kekuatan Jenderal Ruan, bahkan jika dia dikelilingi, dia seharusnya bisa menyelamatkan dirinya. Qian Wuqin yang di kanan berkata, anjing, pria ini benar-benar pengkhianat. Dia udah berbohong pada aku selama ini. Tangkap dia. Tiba-tiba seseorang maju dan orang itu langsung ditangkap. Kalian jangan mendekat atau aku akan membunuhnya. Yuko berkata, dua pengkhianat saling menyayangi. Kamu Song Tahai kan? Semua orang udah mengeluarkan senjata mereka, tapi kamu satu-satunya yang gak bersenjata. Apa kau akan membantunya melarikan diri? Sial, Song Tahai juga pengkhianat. Mereka berdua saling bertatapan. Lalu mereka mengambil sebuah pil dan langsung ingin menelannya. Tapi dengan cepat Yuko menghempaskan pil itu, ingin bunuh diri dengan meminum racun. Yuko memunculkan belat lainnya. Gak semudah itu. Pemimpin balai, kau benar. Kedua pengkhianat itu membawa racun di mulut mereka. Yuko berkata, ini adalah racun unik, pembasmi naga dari kerajaan Taliao yang akan seketika berubah menjadi darah ketika dikonsumsi. Pemimpin balai sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi darah, dan ternyata dia juga benar. Aku khawatir pemimpin balai sebelumnya telah mengungkapkan identitasnya, jadi dia bunuh diri dengan minum racun. Kau seharusnya bisa mendapatkan banyak informasi tentang kerajaan Taliao kalau kau memeriksa kedua mata-mata itu. Aku Tao Wuqing, aku Chan Wuxin. Kok berubah lagi namanya? Ya itulah intinya. Hormat kepada pemimpin balai. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.